Zhu Dachang adalah seorang pria yang suka bertindak cepat begitu mendengar musik surgawi, dia segera berjalan masuk. Tuan Muda Zhu, silakan tunggu di sini. Ada orang yang akan menjaga Anda di gedung depan. Zhu Dachang tersenyum canggung, melambaikan tangannya ke arah Liang San, dan berkata, Sanbo, cari tahu lebih banyak tentang istrimu. Setelah Zhu Dachang pergi, wanita di dalam berkata, apa yang Tuan Muda Liang masih lakukan di pintu? Tirai manik-manik menggantung di pintu masuk, dan sekilas, sesosok terlihat mengintip dari balik tirai. Liang San menebak dengan kasar niat Zhu Dachang jika ia masih sering mengunjungi rumah bordil saat ini, reputasinya akan hancur total. Liang San sedikit mengernyit, mengangkat tirai, dan memasuki ruangan dengan kepala tegak. Ruangan itu berlantai bambu, dan dua dindingnya dihiasi lukisan pemandangan, tampaknya karya seniman ternama. Di bawah lukisan-lukisan itu terdapat sebuah gukin alat musik gesek tradisional Tiongkok, dan di sampingnya, sebuah pembakar dupa kecil dengan dudukan kayu, dari mana gumpalan asap mengepul, menciptakan suasana yang menenangkan dan tenteram. Di sebelah kanan terdapat layar dengan ukiran kayu bunga plum, anggrek, bambu, dan krisan yang tampak hidup. Di balik layar terdapat tempat tidur tinggi, dengan tirai bersulam bebek Mandarin yang bermain di air bergoyang tertiup angin. Di tengahnya terdapat kursi lipat, tempat seorang wanita muda cantik berusia 16 atau 17 tahun, dengan rambut disanggul tinggi dalam warna gelap dan mata cerah serta gigi putih, berbaring lesu, setengah bersandar dan setengah duduk. Liang San menangkupkan kedua tangannya untuk memberi salam dan berkata, Salam, Suster Hua Mei. Apakah aku lebih baik dari istrimu? Suara Suster Hua Mei merdu, seperti kicauan burung bulbul. Saudari Hua Mei sangat berpengetahuan, apakah dia tahu sesuatu tentang istriku? Liang San merasa waspada dan agak menyesal telah datang. Jika cinta antara dua insan ditakdirkan untuk abadi, mengapa mereka harus bersama siang dan malam? Hua Mei melantunkan syairnya dengan santai. Baris ini dengan sempurna mengungkapkan cinta antara pria dan wanita. Aku mengundangmu ke sini, Tuan Muda, karena aku ingin memintamu untuk menggubah sebuah puisi untukku. Setelah itu, Hua Mei bangkit dari tempat tidur dan hendak membungkuk dengan anggun. Anak buah Liang San secara naluriah mengulurkan tangan untuk membantu, namun segera menarik tangan mereka sebelum menyentuhnya, sambil berkata, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Hua Mei merentangkan tangannya, mengibaskan lengan bajunya, dan berkata, aku bersedia menari untukmu dan membuatmu tersenyum. Setelah berkata demikian, ia melompat-lompat tanpa menunggu Liang San berbicara. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi Suster Hua Mei menyelesaikan tariannya. Nona Zhu, izinkan saya mengajak Anda jalan-jalan. Terlalu membosankan sendirian di kamar, kata Ma Wencai lembut dari luar pintu. Sudah malam, Tuan Muda Ma, silakan kembali. Liang Sanbo datang hari ini, Nona Zhu, tidakkah Anda ingin pergi menemuinya? Tak lama kemudian, pintu terbuka, menampakkan wajah yang cantik dan anggun. Hati Ma Wencai membara, dan ia berkata, karena Liang Sanbo sudah datang, Nona Zhu, bagaimana kalau Anda pergi menemuinya? Akan lebih baik jika kita bisa bicara langsung. Apa yang kau ingin aku katakan? Tanya Zhu Qingyun dingin. Meskipun Zhu Qingyun berpikiran sederhana, Ma Wencai telah mengganggunya setiap hari selama beberapa hari terakhir seolah-olah ia sedang memberi penghormatan, yang jelas menunjukkan niat jahatnya. Kami semua merasa kasihan pada Nona Zhu. Liang Sanbo itu berkarakter buruk dan berperilaku tidak pantas. Diam, Ma Wencai tersenyum tipis dan berkata, ini salahku karena tidak menjelek-jelekkan orang lain di belakang mereka. Aku akan membawamu menemui Liang Sanbo agar orang lain tidak menuduh keluarga Maku tidak berperasaan. Meskipun Zhu Yingtai bersikap tegas padanya, Ma Wencai tidak memasukkannya ke dalam hati. Ma Wencai memimpin jalan, diikuti oleh dua penjaga. Ada juga seorang Grandmaster alam bawaan yang tersembunyi di balik bayangan, yang kehadirannya tersembunyi, tetapi Zhu Qingyun masih bisa merasakan kehadirannya. Selain Yin Sangzi yang berpengalaman, Zhu Qingyun yakin dirinya tak tertandingi di Majiebao, dan ia bisa pergi kapanpun ia mau. Namun, ia tidak bisa pergi, karena pergi akan melibatkan Xiao Niusan. Beberapa hari terakhir ini, saat tinggal di jantung Menara Qingyu, Zhu Qingyun mendapatkan beberapa wawasan. Arwah leluhur keluarga Ma yang diabadikan di aula leluhur keluarga Ma, dan segel keluarga Ma yang melambangkan kekuatan duniawi, secara mengejutkan telah membentuk semacam ikatan tak terlihat dalam dirinya. Tentu saja, Zhu Qingyun juga dapat membebaskan diri. Dahulu kala, saat berkabung, Zhu Qingyun menyaksikan kemiskinan dan penderitaan warga desanya yang terpaksa menjual anak-anak mereka. Dipenuhi rasa iba, suatu malam ia mencuri dari sebuah keluarga kaya. Zhu Qingyun tidak menyesali perbuatannya. Ia percaya bahwa seseorang harus menanggung akibat dari perbuatannya, dan inilah hukum sebab akibat. Mereka yang mendalami tahu paling takut menanggung utang karma secara tidak adil. Jika mereka tidak melunasi utang ini, mereka pasti akan menghadapi kesulitan di jalan mereka. Oleh karena itu, para praktisi tahu kuno kebanyakan menyendiri dan tidak terikat.
Mereka yang memiliki orang tua, tetua, keluarga, atau anak-anak akan selalu meminta persetujuan keluarga mereka dan membuat janji sebelum melanjutkan. Inilah perbedaan mendasar antara mereka yang mendalami Tao dan mereka yang berspesialisasi dalam ilmu sihir. Ilmu sihir melibatkan pengembangan mantra-mantra tertentu, yang seringkali membutuhkan pengorbanan seperti cacat surgawi atau ganti rugi lainnya untuk mencapai kesuksesan yang cepat. Selama masa berkabungnya, Zhu Qingyun menyadari arti hidup dan mati, dan hati Taoisnya teguh. Pernikahannya dengan Liang Shan adalah untuk membalas karma. Awalnya, ia semurni kolam yang dalam, tanpa keterikatan apapun, tetapi kini sebuah benang merah muncul di hatinya. Zhu Qingyun, meskipun berakar kuat di masa lalunya, tetap tenang dan tak kenal takut, membiarkan segala sesuatunya berjalan apa adanya dan mengikuti kata hatinya. Tawaran mendadak Ma Wencai untuk mengajaknya menemui suaminya terasa aneh, tetapi ia juga senang dan penuh harap, bertanya-tanya apakah suaminya telah memakan buah vermilion. Zhu Qingyun sama sekali tidak berpengalaman. Jika ia tidak memurnikan pikiran dan tubuhnya secara menyeluruh, ia pasti sudah terluka parah jika tidak memakan buah vermilion. Hal ini merupakan kerugian bagi Zhu Qingyun, seorang kultivator nakal yang belum menjalani pelatihan sistematis. Setelah melakukan perjalanan sebentar, Zhu Qingyun menyadari bahwa dia sebenarnya telah tiba di Menara Sanfang. Bangunan itu setinggi 3 lantai, berkilauan dengan emas dan dihiasi pita-pita merah muda. Zhu Qingyun sudah lama mendengar tentang Menara Sanfang ketika ia berada di Sujiawu. Suaminya benar-benar ada di sini. Zhu Qingyun sedikit mengernyit. Ma Wencai meliriknya, diam-diam merasa senang. Saat penglihatan Liang Shan kabur, wanita cantik di hadapannya tiba-tiba berubah. Pertama, darah mengalir dari 7 lubangnya, lalu nanah merembes keluar, kulitnya cepat keriput dan berubah menjadi hitam dan busuk, lalu ia pun tinggal tulang belulang. Liang Shan berseru, "Ah!" dan melepaskan tangannya. Hua Mei tiba-tiba jatuh ke tanah, sambil berteriak kesakitan, "Tuan muda, apa yang terjadi padamu?" Liang Shan sudah bangun, berbalik ke sudut dinding dan muntah di depan anggrek, dada dan perutnya menegang seperti gelombang, tetapi pikirannya sudah kembali normal. Memang, seseorang seharusnya tidak memiliki pikiran romantis tentang siapapun selain istri dan selirnya. Kitab suci tulang putih sebenarnya adalah karya Ibel tulang putih. Liang Shan awalnya mengira ini adalah efek samping dari kultivasinya, yang menyebabkan banyak kesulitan di masa depan, tetapi tanpa diduga, ia mengandalkannya sepenuhnya hari ini. Jika tidak, Liang Shan pasti sudah tertipu oleh tipu daya wanita ini. "Tuan muda, ada apa?" tanya Hua Mei manis, kilatan keterkejutan terpancar di matanya. Teknik kecantikan mempesona telah gagal. Hua Mei ini tampak seperti penyanyi wanita biasa, tetapi sebenarnya dia bukan orang biasa. "Tidak apa-apa," Liang Shan melambaikan tangannya dan berkata. Ma Wencai sedang berdiri di koridor berliku di tepi kolam teratai ketika mendengar suara terengah-engah orang-orang di dalam ruangan. Ia mengira rencananya telah berhasil. Sejak Liang Sanbo memasuki Majiebao, ia berada di bawah pengawasan Ma Wen. Ma Wen memanggil Zhu Dachang, teman lama sekaligus teman sekelas Liang Sanbo, dan menjelaskan kelebihan serta kekurangannya. Ia meminta Zhu Dachang untuk membawa Liang Sanbo ke Sanfanglou agar Zhu Yingtai dapat melihat sisi terburuk suaminya, sehingga menunjukkan kesuciannya. Sesampainya di pintu, Ma Wencai berpura-pura ragu sejenak, lalu berbalik dengan ekspresi enggan di wajahnya dan berkata lembut, "Suamimu ada di dalam. Apa kau benar-benar ingin masuk?" Zhu Qingyun tiba-tiba mendapat firasat buruk, dan hatinya agak terganggu, tetapi dia tetap mengangguk. Ma Wencai berpura-pura mendesah, lalu mendorong pintu hingga terbuka dengan sedikit usaha. Tepat saat itu, suara yang jernih dan bergema terdengar dari sebuah gukin, begitu menyentuh hati pendengarnya. Ma Wencai tertegun di tempat, tetapi melihat suster Hua Mei duduk tegak di kursi lipat, sementara Liang Shan sedang memainkan gukin. Postur mereka jauh dari yang dibayangkannya. Meskipun Liang Shan adalah seorang maestro biola kelas dunia, ia juga ahli dalam gukin, jadi menyebutnya sebagai maestro alat musik gesek tidaklah berlebihan. Dengan petikan senar yang lembut, sepenggal mantra King Sin Puan turun dari langit bagai bidadari yang menaburkan bunga. Wajah suster Hua Mei, yang awalnya memerah dan matanya tampak mabuk, segera kembali tenang. Ma Wencai mendengarkannya dengan penuh perhatian, dan itu adalah musik yang belum pernah didengarnya sebelumnya, sangat elegan dan halus. Namun, Ma Wencai tidak menghargai Hua Meiji dan bertepuk tangan sambil berseru, "Musik yang bagus. Musik yang bagus." Liang Shan berhenti dan melihat Zhu Qingyun di belakang Ma Wencai. Wajahnya berseri-seri gembira, dan ia langsung berdiri, hampir menjatuhkan gukin. Hua Meiji sedikit mengernyit ketika melihat musiknya terputus, diam-diam kesal. Ma Wencai melanjutkan, "Dahulu kala ada Boya dan Zhong Ziki, dan sekarang ada Sanbo dan suster Hua Mei." Ma Wencai membandingkan keduanya seperti saudara kandung, yang jelas bukan pujian yang jahat. "Suamiku." Zhu Qingyun melangkah maju, memberi hormat sedikit, dan bertanya, "Suamiku, lagu apa ini?"
Liang San meraih tangan Zhu Qingyun dan berkata, mantra King Sin Puan adalah cara terbaik untuk menenangkan pikiran dan membersihkan hati dari keinginan duniawi. Melihat Liang San mencubit dan meremas Zhu Qingyun, Ma Wencai merasakan gelombang kecemburuan dan berharap Zhu Qingyun akan menamparnya dengan keras. Mata Zhu Qingyun berbinar-binar, dan hatinya dipenuhi sukacita. Meskipun hanya beberapa potong musik, Zhu Qingyun merasa itu seperti musik surgawi, dan itu sebenarnya bertepatan dengan kultivasinya dalam kitab suci gadis misterius. Siapa yang mengubah karya ini? Suara Zhu Qingyun sedikit bergetar. Aku, kata Liang San tanpa malu-malu. Hati Zhu Qingyun berkobar, dan ia pun menggenggam tangan suaminya, menyadari betapa bijaksananya suaminya. Melihat ini, Ma Wencai hampir pingsan. Saya ingin menunjukkan kepada Zhu Yingtai sisi buruk pria dan wanita, tetapi saya tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Liang San merasa malu. Mantra King Sin Puan digubah oleh seorang bodhisattva tingkat 8 dalam Buddhisme, dan bunyinya konon merupakan darani bunyi, dengan manfaat yang tak terhingga. Sebuah pikiran terlintas di benak Liang San, mungkinkah praktik sutra tulang putih dipadukan dengan bakat musiknya? Liang San samar-samar memiliki arah dalam pikirannya, tetapi itu bukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan sekarang. Keduanya berpegangan tangan dan saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menjelaskan segalanya tentang perpisahan mereka selama beberapa hari terakhir. Ma Wencai sama sekali tidak dihiraukan, dan pihak lain tidak menyadari provokasinya. Wajah tampannya berubah kaget saat menyadari bahwa Zhu Yingtai sebenarnya menyukai Liang Sanbo. Ma Wencai ingin sekali membenturkan kepalanya ke dinding. Adiknya sendiri seperti ini, begitu pula Zhu Yingtai yang bak peri. Apakah mereka buta? Suster Hua Mei juga merasa diabaikan. Di Hua Jiantang, Suster Hua Mei bahkan bukan murid luar, ia hanyalah seorang pelayan rendahan. Namun, ilmu menggoda yang ia pelajari sebagai pelayan rendahan diajarkan oleh seorang guru, membuatnya tak tertahankan bagi pria biasa. Hanya mereka yang memiliki kelicikan dan pemahaman mendalam, serta ahli dalam militer dan Konfusianisme, yang mampu menolaknya. Bahkan seorang ahli kultivasi bawaan pun tak mampu menolak seseorang dari desa Majiebao. Di Gunung Jing, di bawah sinar bulan yang sejuk, sebuah meja dupa diletakkan di depan makam Ma Wenxiu, dengan 3 hewan kurban diletakkan. Di kedua sisinya terdapat 4 jimat cinabar bermotif awan dan burung phoenix, berkibar tertiup angin. 3 batang dupa dibakar di dalam pedupaan, asapnya mengepul ke atas. Yin Sangzi duduk bersila di atas rumput, telapak tangannya menghadap ke atas, menggumamkan mantra Om Naah, Tu Naah Hem. Angin dingin bertiup, menusuk hingga ke tulang. Semangat Ma Wenxiu, dengan kekuatan hukum. Bangkitlah. Tidak ada gerakan. Semangat Ma Wenxiu, dengan kekuatan hukum. Bangkitlah. Masih belum ada pergerakan. Yin Sangzi berteriak 3 kali, tetapi tidak ada jawaban. Butiran-butiran keringat mengalir deras di dahinya. Ia mengeluarkan cermin dari ranselnya, menggigit lidahnya, meludahkan seteguk darah ke cermin, dan berteriak, buka. Cermin itu menunjukkan gumpalan kabut. Setelah darah disemprotkan, kabut itu menghilang, dan Yin Sangzi melihat Ma Wenxiu tertidur lelap di dalam peti mati di dalam makam, dengan 2 mata air dingin yang mengalir tanpa henti. Ma Wenxiu adalah anggota 5 Yin, dan pemakamannya di sini berkat Yin Sangzi. Setelah 100 hari, ia pasti akan menjadi Raja Hantu, dan akan muncul kembali di dunia yang dipupuk oleh mata air Yin, menjadi pasukan yang kuat bagi Majiebao. Yin Sangzi memegang posisi rendah di dalam sekte dan sering diintimidasi, sehingga ia mencari pekerjaan yang mengharuskannya sering bepergian ke dunia fana. Hati daunnya telah hancur, dan kultivasinya telah mandek, tetapi ia masih mampu hidup selama 50 tahun lagi. Di awal kultivasinya, ia memutuskan semua ikatan duniawi, dan semangat juangnya saat itu kini tak terbayangkan. Namun, dalam kondisinya saat ini, Yin Sangzi merindukan koneksi dan melanjutkan hidupnya seperti orang biasa, sehingga ia menganggap Ma Wencai sebagai putranya. Ia mengabdikan dirinya untuk Ma Wencai dan keluarga Ma. Yin Sangzi batuk seteguk darah, ekspresinya menjadi jauh lebih lesu, dan dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi. Dia baru saja menggunakan teknik pengumpulan jiwa dan penguncian jiwa, tetapi dia tidak bisa mengekstrak jiwa Ma Wenxiu. Ma Wenxiu dimakamkan di pertemuan 2 mata air Yin, dia tidak akan pernah bereinkarnasi. Setelah diamati lebih dekat, Yin Sangzi hanya melihat jejak samar jiwanya pada mayat itu. Yin Sangzi mendesah dalam hati, lupakan soal membesarkan tentara, kita bahkan tidak tahu kapan jiwanya akan berkumpul kembali. Malam sudah larut. Di 3 gapura besar, Wu Tu dan Mo Ling berdiri berdampingan. Keduanya menatap langit. Di langit yang hitam pekat, sebuah layang-layang kertas raksasa melayang di udara, sayapnya terbentang. Layang-layang kertas merupakan jenis layang-layang, namun anehnya, tidak ada satupun di antara mereka yang memegang talinya. Mo Ling berusia 16 tahun, rambutnya disanggul 2, mengenakan jubah sutra merah muda. Ia lebih pendek 1 kepala dari Wu Tu, dengan fitur-fitur halus dan menawan, serta mata besar yang nakal.
Jika Liang San melihatnya, ia pasti akan mengira ia adalah Zhao Wei versi remaja. Ah tuh, layang-layang kertasku bagus sekali. Mo Ling bertepuk tangan dan berkata, wajahnya memerah. Masakan Nona selalu yang terbaik. Wu Tu tersenyum tipis. Bengkel tinta adalah bengkel paling terkenal di dunia. Dalam dunia yang terdiri dari 72 jenis pekerjaan, orang-orang dikategorikan ke dalam keterampilan, keahlian, dan jalan. Jika, setelah sebuah lagu dinyanyikan, para jenderal, raja, pedagang asongan, dan buruh semuanya menangis, maka lagu tersebut dekat dengan jalan. Produk terburuk dari bengkel tinta berada pada level keahlian, dan banyak yang dekat dengan jalan dapat dikatakan bahwa para master berkumpul di sini. Di balik lokakarya Mo berdiri mazhab Mohis. Kaum Mohis percaya pada non-agresi dan cinta kasih universal menurut standar modern, mereka adalah sekelompok pasifis dunia dan pencinta lingkungan. Dimanapun terjadi invasi, terlepas dari ras atau lokasi, selama ada anggota mazhab Mohis di dekatnya, mereka akan berdiri bersama pihak yang diserang dan mempertahankan kota mereka. Berbeda dengan kebanyakan aliran pemikiran lain di Tiongkok kuno, kaum Mohis sangat pragmatis. Pendekatan mereka dalam melawan agresi tidak didasarkan pada retorika seperti para ahli strategi pada periode negara-negara berperang, melainkan pada penggunaan perang untuk menghentikan perang. Inilah mengapa kaum Mohis terkenal dengan strategi defensif mereka. Ajaran leluhur mereka adalah bertindak sebagai perisai, bukan tombak. Mo Ling berasal dari keluarga terpandang, ia adalah putri bungsu dari pemimpin keluarga Mo saat ini. Namun, keluarga Mo menjunjung tinggi kesetaraan di atas segalanya, sehingga Mo Ling bukanlah sosok yang istimewa. Setelah lulus dari studi Mo, ia dikirim ke daerah terpencil Majiebao untuk pelatihan. Ketiga bersaudara Wu telah bergantung pada bengkel tinta keluarga Mo sejak kecil, tetapi 10 tahun yang lalu, karena sebuah bencana, mereka meninggalkan keluarga Mo dan melarikan diri ke Jingsu. Mo Ling adalah orang yang paling dekat dengan ketiga bersaudara Wu ketika mereka masih muda, dan ia sangat gembira bisa bertemu kembali dengan mereka kali ini. Karena menyangkut rahasia aliran Mohis, Wu Tu tidak menjelaskannya kepada Liang Shan. Mazhab Mohis mencakup dua jalur pengembangan diri, teknik mesin dan praktik jimat. Teknik mesin secara alami mencakup berbagai peralatan bertenaga manusia, seperti lentera dan kuda kayu Zhuge Liang yang terkenal, serta proyek-proyek teknik, seperti sistem irigasi Du Jiangyan yang dibangun oleh Li Bing dan putranya. Semua ini dapat digunakan untuk keperluan praktis sehari-hari atau untuk pencapaian teknik yang luar biasa. Praktik jimat serupa dengan mazhab jimat Tao, namun keduanya membentuk sistemnya sendiri yang unik. Ketiga bersaudara Wu juga memiliki pengetahuan tentang seni jimat, sehingga malam itu Wu Tu langsung menyadari bahwa makam Ma Wenxiu telah dihiasi dengan tanah jimat. Teknik mesin dan seni jimat saling melengkapi, beberapa pengikut Mohis menghususkan diri dalam keduanya, sementara banyak yang lain mempraktikkan keduanya. Kini, layang-layang kertas di langit tidak dapat terbang tanpa tali dan angin jimat adalah sentuhan akhir. Jimat yang digambar dengan cinabar pada jantung layang-layang benar-benar menyerupai jantung burung. Dengan jimat ini, layang-layang kertas pada dasarnya diberkahi dengan kekuatan detak jantung, yang memungkinkannya terbang di udara. Mo Ling, seorang kultivator jimat, telah mencapai alam jimat tiga mata rantai. Dengan satu sapuan, ia menggambar serangkaian rune pada jantung, mata, dan paruh layang-layang kertas. Dengan begitu, layang-layang kertas tidak hanya bisa terbang, tetapi juga bisa melihat sekelilingnya. Rune pada paruhnya juga akan memberitahu Mo Ling apa yang dilihatnya saat layang-layang kertas mendarat. Yang paling terampil dapat menggores 9 jimat sekaligus. Mereka adalah para ahli terbaik. Tentu saja, bahan yang digunakan juga dapat digunakan untuk mengkategorikan tingkatan. Misalnya, 3 bersaudara Wu juga dapat menggores jimat, tetapi mereka tidak dapat menggunakan cinabar, mereka harus menggunakan darah mereka sendiri. Hal ini menjadikan mereka yang terburuk di antara para murid Mohis. Rata-rata adalah Mo Ling, yang menggunakan cinabar yang paling terampil dapat menggores jimat hanya dengan air atau bahkan titik. Para master Mohis tingkat ini sebanding dengan para ahli tingkat inti emas yang telah melampaui kultivasi duniawi. Dengan lambaian tangannya, Mo Ling mengirim layang-layang kertas itu melayang ke udara, meninggalkan Majiebao dan terbang ke kejauhan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Ekspresi Wu Tu berubah, dan ia berkata, "Tuan mudaku keluar." Mo Ling berkata, "Kau harus cepat pergi." Melihat sosok Wu Tu yang menjauh, raut wajah Mo Ling tampak tenang saat ia bergumam, "Siapa Liang Sanbo itu, kenapa Atu mau berbayat padanya?" Mo Lingyu melambaikan tangannya di udara, dan layang-layang kertas itu tiba-tiba jatuh tepat ke tangannya. Daun telinganya yang seputih giok bergoyang, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia buru-buru berbalik dan kembali ke Mo Gongfang. Liang San diseret oleh Zhu Dachang, dan Paman Kang memerintahkan Wu Tu untuk mengikutinya. Wu Tu menyusul ke Menara Sanfang, tetapi tidak disarankan untuk masuk. Kemudian, ia melihat Ma Wencai bergegas datang bersama nona mudanya. Wu Tu sangat cemas,
tetapi ia tidak punya waktu untuk masuk dan mengumumkan kedatangannya, sehingga ia harus bersembunyi. Tanpa diduga, ia bertemu dengan Mo Ling, yang sudah bertahun-tahun tidak ia temui. Apakah kamu melihat nona muda Wu Tu tampak malu, menyesal karena tidak melaporkannya tepat waktu? Nyonya muda baik-baik saja. Kami akan mengunjungi Ma Wencai secara resmi besok, kata Liang San sambil mengangguk. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Keesokan paginya, sekitar pukul 10 menurut waktu Liang Shan, dia keluar dari King Yulou setelah mengunjungi Ma Wencai. Liang San duduk di sana selama setengah jam, dan Ma Wencai hanya menyeduh teh untuknya, perlakuan yang jauh lebih sopan daripada 2 kali sebelumnya. Ketika Liang San bertanya tentang Zhu Qingyun, Ma Wencai mengelak dan akhirnya menepisnya dengan alasan, negara punya hukumnya sendiri, dan keluarga punya aturannya sendiri. Setelah meninggalkan menara King Yu di Liangshan, guntur bergemuruh di langit, dan tak lama kemudian langit menjadi gelap gulita. Ketika mereka bergegas kembali ke penginapan Sihai, hujan deras mulai turun, menghantam tirai jendela. Hujan turun tiba-tiba, dan Yun Sangja tiba-tiba membuka matanya di atas sajadah. Yun Sangja merasa gelisah. Upaya semalam untuk membangunkan Raja Hantu gagal total. Sejak turun gunung, Yin Sangzi merasakan firasat buruk, dan sekarang hujan deras tiba-tiba turun bahkan seorang sarjana desa yang sedikit memahami fenomena langit, apalagi seorang kultivator seperti dirinya, sama sekali tidak siap. Apakah ini peringatan dari surga tentang penangkapannya atas putri berbaktinya, Zhu Yingtai? Bagaimanapun, Zhu Yingtai melanggar sila tidak mencuri, dan Yin Sangzi tidak merasa bahwa dirinya salah. Orang-orang dari pedesaan, mungkin karena kehidupan lampau atau kemampuan magis roh-roh lokal yang terkadang dimiliki, dianggap abadi oleh manusia biasa, tetapi kenyataannya, mereka jauh berbeda dari keabadian sejati. Yin Sangzi penasaran bagaimana Zhu Yingtai berhasil mendirikan yayasannya. Teknik pencerahan dan teknik tembus pandangnya cukup mengesankan, dan Yin Sangzi ingin mengetahui rahasia di baliknya, tetapi itu hanyalah rasa ingin tahu, jauh dari keserakahan. Yin Sangzi berasal dari garis keturunan guru Tao yang sah. Mengapa ia menginginkan hal-hal sederhana dan sederhana dari pedesaan? Meskipun Yin Sangzi sangat menghormati Zhu Yingtai, pada dasarnya dia tidak berbeda dari penyihir desa atau hantu di kuil. Namun, Yin Sangzi lupa akan petunjuk abadi dalam kitab suci. Bukannya ia lupa, melainkan karena kesempatan seperti itu sangat langka sehingga bahkan tak seorang pun di aula pedang suci pun berkesempatan. Dalam dunia kultivasi, fokus utamanya adalah melampaui dunia fana. Aula adalah tingkat terendah anisasi kultivasi, yang hidup menyendiri, biasanya dipimpin oleh seorang kultivator yang telah mencapai tahap inti emas, yang sering disebut sebagai Dewa Bumi. Di atas aula terdapat sekte-sekte, seperti sekte tertentu, yang umumnya tidak memiliki gerbang gunung yang nyata. Murid-murid inti mereka berkultivasi di tempat yang disebut dunia sebagai tanah suci, dan para pemimpinnya disebut manusia abadi. Di atas sekte terdapat klan, yang disebut dunia sebagai surga gua, dan para pemimpinnya disebut dewa surgawi. Ada 2 sekte utama, sekte mendalam dan sekte ilusi. Sekte mendalam mengutamakan kemurnian, sementara sekte ilusi berfokus pada ilusi. Setiap klan memiliki 3 cabang, dan setiap cabang memiliki 3 aula, sehingga tersisa 18 aula kultivasi di dunia. Yin Sangzi tak pernah menyangka Zhu Yingtai telah diajari kitab suci oleh makhluk surgawi dalam mimpinya murid langsungnya. Seandainya ia tahu hal ini, ia tak akan berani mempersulitnya, sekalipun ia punya 1000 nyawa. Setelah makan malam yang tergesa-gesa, hujan deras terus berlanjut tanpa henti, dan Liang San dan yang lainnya mendiskusikan masalah tersebut di kamar mereka. Tak lama kemudian, mereka mendengar seseorang di luar berteriak, "Mana keponakanku, mana keponakanku?" Itu suara Liang Ziqiang. Seketika itu juga terdengar seseorang mengetuk pintu sambil berkata, "Paman San, ini aku." Liang San melirik Wu Tu, dan Wu Tu bergegas membuka pintu. Liang Ziqiang melangkah masuk ke dalam rumah, jubah dan bahunya berlumuran air. Ia melirik Liang Kang dan yang lainnya lalu tertawa terbahak-bahak, "Keponakan, rejeki besar telah tiba. Apa yang kamu inginkan? Nonaktifkan sisi kiri dan kanan." Liang Ziqiang kemungkinan besar dikirim oleh Ma Wencai. "Bagus, saya ingin tahu berapa harga yang dia minta." "Paman Kang, kamu bisa kembali bekerja." Melihat tidak ada orang lain di ruangan itu, Liang Ziqiang berjalan mendekat dan duduk sendirian. Ia mengeluarkan sepucuk surat dari lengan bajunya, membukanya, dan berkata, "Keponakan Sanbo, asalkan kau menulisnya persis seperti aslinya dan menandatangani namamu, desa yang di Gunung Xiaoniu akan menjadi milikmu. Kabupaten Xinye akan segera menerbitkan surat tanah untukmu, ditambah 1000 tael perak. Mereka juga bisa merekomendasikanmu untuk posisi pemerintahan di kabupaten ini. Bagaimana kondisi seperti itu sulit ditemukan bahkan dengan lentera." Liang San meliriknya dan melihat kata-kata surat cerai. Ma Wencai benar-benar ingin dia menceraikan Zhu Yingtai. Kemarahan Liang San langsung berkobar. "Ambil saja, aku tidak akan mengizinkannya. Keponakan, kalau kamu tidak setuju,
kamu akan membuat istrimu mendapat banyak masalah. Liang San tetap diam, wajahnya dingin. Kau harus tahu bahwa mencuri satu tael perak pun akan mengakibatkan kehilangan satu lengan. Aduh, jumlah perak yang dicuri dari 12 benteng jauh lebih dari 100.000. Begitu kau dieksekusi di depan umum, istrimu pasti akan mati. Ini ancaman yang terang-terangan. Dalam istilah modern, artinya jika Anda tidak ingin menyelesaikan masalah secara pribadi, Anda harus menempuh jalur hukum. Nanti akan terlambat untuk menyesalinya. Keluarga Ma memimpin berbagai desa dengan etika konfusianisme dan disiplin hukum. Tanpa itu, bagaimana mereka bisa mendapatkan rasa hormat dari rakyat Tuan Muda Ma juga mengasihani nyawa Yingtai. Jika kau menulis surat cerai untuk memutuskan hubungan, dan Yingtai menikah lagi dengan keluarga Ma, maka pencurian di masa lalu akan dianggap seperti mengambil barang-barang dari rumah kita sendiri. Itu hanya lelucon, dan tidak akan ada yang menganggapnya serius. Liang San mencibir, sungguh, rencana yang brilian. Keponakan, raut wajah Liang Ziqiang berubah, kamu orang yang cerdas. Kalau kamu tidak setuju, keluarga Ma akan mengincar Su Yingtai. Kalau begitu, kamu akan kehilangan segalanya, baik uang maupun istrimu. Keluar, teriak Liang San. Kamu, jangan terlalu tidak tahu berterima kasih. Keluar dari sini. Liang San takut dia tidak akan mampu menahan diri untuk tidak memukuli Liang Ziqiang lagi. Liang Ziqiang berdiri, jarinya gemetar saat menunjuk Liang Shan, dan berkata, kamu akan menyesali ini. Katakan pada Ma Wencai bahwa Zhu Yingtaiku hanyalah peri di awan, dan dia hanyalah sampah yang bau. Dia bahkan tidak layak membawa sepatu Yingtaiku. Baiklah, kalau begitu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tunggu saja. Setelah itu, Liang Ziqiang membuka pintu dan melihat Wu bersaudara, Wu Tu dan Wu Huo, bersedekap dan saling melotot. Ia mengangkat jubahnya dan melarikan diri, tetapi Wu Huo menendangnya dan membuatnya terlempar jauh. Gigi depannya copot di tempat dan ia tidak berani mengumpat lagi. Ia bangkit dan melarikan diri dengan keadaan yang menyedihkan. King Yulou, aula utama Ma Wencai. Dengan suara keras, Ma Wencai membanting cangkir seladon ke tanah dan berseru, apakah dia benar-benar mengatakan itu? Ya, itu yang dia katakan. Liang Ziqiang gelisah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dasar bocah kecil, kau menghinaku. Ma Wencai meraung, urat-urat di dahinya menonjol. Beraninya kau menyamakanku dengan gelandangan bau. Seorang cendekiawan parubaya di belakang Ma Wencai melangkah maju dan melambaikan tangan kepada Liang Ziqiang. Liang Ziqiang bergegas pergi. Tuan Xiao, apakah dia tidak ingin hidup? Wajah Ma Wencai dipenuhi dengan ekspresi galak. Tuan Xiao tersenyum misterius dan berkata, dia bisa menuliskannya. Hujan berhenti sejenak saat senja, lalu kembali deras saat lentera-lentera dinyalakan di mana-mana. Bangunan-bangunan tanah terluar Majiebao dihiasi lentera-lentera tinggi. Lentera-lentera ini, yang dibuat oleh bengkel tinta, jauh lebih mahal daripada lentera biasa. Lentera itu memiliki aksara mohis yang berarti lampu tertulis di bagian luarnya, yang hampir tidak cukup untuk menciptakan jalur cahaya dalam kabut, menerangi 20 atau 30 meter di luar gedung, agak menyerupai lampu sorot dari masa kemudian. Hari ini adalah hari tugas bagi Wei Daoer, Grandmaster alam bawaan Majiebao. Wei Daoer dulunya adalah seorang bandit tunggal. Setelah terluka parah, ia berakhir di Majiebao dan dirawat oleh majikan lamanya. Ia kemudian mengabdi kepada keluarga Ma dengan setia. Wei Daoer tingginya hampir 2 meter, bermata seperti macan tutul, berhidung mancung, dan bermulut lebar, menyerupai Zhang Fei yang garang di masa lampau. Ia menghunus pedang lebar, keahliannya dalam berpedang ditandai dengan tebasan-tebasan yang kuat dan menyapu. Meskipun saat itu tidak ada pertempuran, Wei Daoer tetap fokus, matanya tertuju pada ujung jalan yang diterangi cahaya lentera. Ia gagal menyadari bahwa air hujan, dengan baunya yang sedikit asam, menyebabkan perubahan tak kentara saat mengalir di dinding tanah. Di penginapan Forseas, Liang San gelisah dan tidak bisa tidur. Awan gelap menyelimuti kota, dan hujan deras turun dengan deras, membuat Liang Shan merasakan tekanan luar biasa. Jika itu hanya pencurian, bahkan jika semua tuduhan terbukti, Liang Shan dapat menggunakan emasnya saat ini untuk mengunjungi masing-masing pihak yang dirugikan dan membujuk mereka untuk mencabut gugatan mereka. Dunia beroperasi dengan prinsip tidak ada tindakan tanpa keluhan, dan masalah ini akan ditutup. Namun, Ma Wencai sekarang menargetkan Su Qingyun. Bahkan jika pihak-pihak yang dirugikan lainnya mencabut gugatan mereka, keluarga Ma tidak akan melakukannya, sehingga situasi ini semakin rumit. Liang Shan berpikir dan berpikir, tetapi akhirnya tidak dapat menemukan solusi yang baik. Sayangnya, mereka masih terlalu lemah. Saat itu, Liang San mendengar seseorang naik ke atas, dan seorang pria jangkung kurus dengan langkah ringan dan goyah muncul di benaknya. Sesaat kemudian, seseorang mengetuk pintu dengan lembut dan berkata, apakah Tuan Liang ada di sana? Wei Hao, nama keluargaku Xiao, dan aku punya masalah penting yang harus kulaporkan kepadamu.
Setelah Liang Ziqiang pergi, seorang pria bermarga Xiao datang. Ma Wencai tak pernah memberinya kesempatan bernapas. Liang San menyadari bahwa setiap gerakannya telah diawasi oleh Ma Wencai sejak ia tiba di Majiebao. Dengan suara wus, Liang San membuka pintu, menampakkan seorang cendekiawan setengah baya, berpenampilan kurus, dengan mata kecil yang berkilauan seperti mata tikus. Tuan Xiao melangkah masuk ke dalam rumah, menutup pintu di belakangnya, dan membungkuk sambil berkata, "Salam, Tuan Liang." "Tuan Xiao," Liang San membalas sapaannya. Tuan Xiao tidak langsung berbicara, matanya mengamati sekeliling. "Tuan Xiao, apa saran Anda untuk saya?" Tuan Xiao terkekeh dingin dan berkata, "Tuan Muda Mas sangat marah. Apakah ini semua yang ingin Tuan Xiao katakan kepadaku selarut ini?" "Muda dan bersemangat. Benar-benar muda dan bersemangat." Setelah itu, Tuan Xiao mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya dan menyerahkannya kepada Liang San. Liang San membukanya dan melihat isinya masih surat cerai. Ia mencibir, "Ambil saja." "Bukankah tulisan tangan ini terlihat familiar?" pikir Tuan Xiao dengan puas. Ia ahli meniru tulisan tangan orang lain. Ia telah mendapatkan kertas ujian lama Liang Sanbo dari Akademi Lutai, dan setelah beberapa kali mencoba, ia langsung bisa dianggap sebagai orang yang asli. Rencananya adalah memaksa Liang Sanbo menulis surat cerai asli dengan surat cerai palsu. Mengingat kekuatan keluarga Ma, surat cerai palsu saja sebenarnya sudah cukup. Prioritas utamanya adalah memastikan keberhasilan mutlak. "Jadi apa?" Tuan Xiao tertawa terbahak-bahak, tetapi Liang Sanbo berpura-pura bodoh dan berkata, "Bukankah ini tulisan tanganmu?" Pupil mata Liang San sedikit mengecil. Apakah dia benar-benar meniru tulisan tangannya? Dia benar-benar tidak tahu seperti apa tulisan tangan asli Liang Sanbo. Melihat ekspresi Liang San yang tertegun, Tuan Xiao menjadi semakin puas dan berkata, "Seperti kata pepatah, orang bijak tahu kapan harus mengalah." "Tuan Liang, kondisi sebelumnya masih berlaku." "Keluar!" teriak Liang San. Wajah Tuan Xiao memucat, lalu dia menunjuk Liang Shan dan berkata, "Aku di sini untuk menyelamatkanmu, jangan hancurkan hidupmu sendiri." Gulungan. Tuan Xiao yakin rencananya akan berhasil. Dilihat dari perilaku Liang Sanbo yang konsisten, pria ini lebih mementingkan keuntungan daripada kesetiaan. Penolakannya terhadap paman keduanya hanyalah cara untuk menaikkan harga. Tuan Xiao berpikir dalam hati, dengan keahliannya yang tak tertandingi dalam membuat kepalsuan yang meyakinkan, dia adalah pencegah yang mematikan. Entah ditulis atau tidak, surat cerai itu tetap ada. Liang Sanbo tak punya pilihan selain menyetujuinya. Ia tak pernah menduga hasil ini. Dengan tubuh gemetar, ia keluar dengan marah, membanting pintu di belakangnya. "Orang pembawa sial, ini keterlaluan." Liang San menggebrak meja, menggaruk kepalanya, dan berpikir, "Tidak, kita tidak bisa hanya berdiri di sini seperti ini." Namun, sebelum Liang Shan dapat bertindak apapun keesokan harinya, Zhu Xian, kepala keluarga Zhu, menyerbu ke dalam rumah mereka dan, tanpa memberi kesempatan kepada Liang Shan untuk membantahnya, memarahinya dengan keras, pada dasarnya menuduhnya tidak tahu berterima kasih. Suara lelaki tua itu begitu keras hingga hampir dapat mengguncang langit-langit, dan tak lama kemudian, orang-orang yang suka ikut campur menyebarkan berita bahwa Liang Sanbo telah menulis surat cerai kemana-mana. Wah, cepat sekali. Mendengar keributan itu, Wu Tu bergegas menghampiri. Liang San membisikkan sesuatu kepadanya, dan Wu Tu pun bergegas pergi. Di King Yulou, setelah Ma Wencai makan siang, Tuan Xiao masuk dan berkata sambil menyeringai, "Semua pria dan wanita pemalas di benteng telah pergi ke penginapan Sihai, dan mereka melontarkan segala macam hinaan keji." Ma Wencai tersenyum diam-diam, mendengarkan dengan saksama. Benar saja, ada rentetan kutukan. Karena Zhu Yingtai memiliki kemampuan magis, ia dapat mendengarnya dengan lebih jelas. Ini benar-benar kasus menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Tuan Xiao mengamati situasi itu dan berpikir dalam hati bahwa Tuan Muda Ma ini benar-benar tertarik pada Zhu Yingtai. Jika itu wanita lain, dia akan langsung saja mendekatinya daripada harus melalui banyak lika-liku. "Ayo kita pergi menemui Nona Zhu." Ma Wencai berdiri, ekspresinya gembira. Tuan Xiao mengangguk, menggenggam erat surat cerai itu. Ia tahu saat krusial telah tiba. Force Asin dikepung sepenuhnya, tetapi Liang San mengunci diri di kamarnya. Ia menunggu, menahan kegaduhan. Di luar, hinaan dan kutukan datang silih berganti, seolah mencoba menelannya. Liang San yakin begitu ia melangkah keluar, telur-telur busuk yang tak terhitung jumlahnya akan dilemparkan kepadanya. Era ini kekurangan hiburan, dan gemerlap serta glamornya malam hanya milik kalangan atas Majiebao. Bagi orang biasa, tidak ada yang lebih menarik daripada ditunjuk oleh 1000 orang dan membuat mereka heboh. Sejak awal, Liang San digambarkan sebagai sosok penjilat yang menjilat keluarga-keluarga berkuasa. Namun, Liang San berhasil sedikit memperbaiki keadaan dengan mengandalkan mahakaryanya yang abadi. Kini, Ma Wencai kembali menggunakan pengaruhnya,
dan teguran Zuxian yang penuh amarah di penginapan empat laut mengungkapkan bahwa orang menyebalkan ini telah menceraikan putri berbakti yang tersohor, Zhu Yingtai, secara tidak adil. Di mata orang-orang yang baik hati dan berpikiran sederhana, hal ini tak diragukan lagi pantas disambar petir. Sekarang, Liangshan harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan keluarga Ma dan opini publik. Dia masih tenang sekarang. Jika itu Liang Sanbo yang dulu, dia pasti ketakutan, tapi siapa dia Liang San? Bahkan di abad ke-21, di antara 6 miliar orang, Liang San adalah talenta yang luar biasa, telah menyaksikan banyak sekali adegan besar. Mereka yang menggemari kegiatan berkelas dapat terpikat oleh karya seperti The Butterfly Lovers, sementara mereka yang lebih menyukai hal-hal vulgar dan tidak lazim memiliki sejarah sebagai penjahat paling terkenal di 18 gang Liangshan. Di hadapan Liang San terbentang sebuah sitar kuno, yang dipinjam Wu Tu dengan tergesa-gesa dari menara Sanfang. Liang San duduk bersila, seluruh tubuhnya tenggelam dalam duka yang mendalam. Ini disebut persiapan emosional, dan dia melakukan ini sebelum setiap pertunjukan. Setelah Ma Wencai memasuki gedung terakhir, langkahnya bertambah cepat. Dua orang pelayan berbisik-bisik di luar aula samping. Saya mendengar bahwa Liang Sanbo menulis surat perceraian. Ah, itu benar. Liang Sanbo itu terlalu jahat. Dia pernah menghabisi nona muda kita, dan sekarang dia mencoba mencelakai Nona Zhu. Itu juga bagus. Ya, saya pikir Nona Zhu cocok untuk tuan muda kita. Senyum muncul di wajah Ma Wencai. Ketika para dayang melihat Ma Wencai, mereka tersenyum menawan, wajah mereka menampakkan ekspresi ingin menjilat. Ma Wencai melambaikan tangannya, dan pelayan itu membungkuk dan berpamitan. Ma Wencai tiba di pintu, jantungnya berdebar kencang. Setelah berhari-hari merencanakan, si cantik akhirnya berada dalam genggamannya. Ia mengatur napasnya, mengetuk pintu pelan, dan berkata, Nona Zhu, bolehkah saya masuk? Silakan masuk. Pintu terbuka, dan Ma Wencai melihat Zhu Qingyun duduk bersila di tempat tidur. Ia tersenyum dan berkata, saya datang untuk memberi selamat, Nona muda. Kegembiraan apa? Kau bebas. Ma Wencai segera mengedipkan mata pada Tuan Xiao. Tuan Xiao bergegas, mengeluarkan surat cerainya yang dipalsukan dengan cermat dan tanpa cacat, lalu menyerahkannya. Surat dari suaminya Zhu Qingyun tertegun sejenak, membukanya, meliriknya, dan jari-jarinya langsung gemetar. Surat cerai dari suaminya bagaimana mungkin? Zhu Qingyun merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya. Mungkinkah suara-suara di luar sana, suara-suara samar yang didengarnya, benar-benar nyata? Tidak apa-apa juga, Ma Wencai mendesah. Zhu Qingyun mengangkat alisnya, melihat tulisan tangan itu lagi, lalu tersenyum. Dengan getaran tangannya, seluruh surat cerai itu langsung berubah menjadi debu. Tuan Xiao secara naluriah melompat mundur, matanya terbelalak. Pria ini mengerikan wanita muda yang begitu lembut sebenarnya. Tidak tahu malu. Liang Sanbo ini memang tak tahu malu. Hati Ma Wencai sudah dipenuhi rasa harap. Dengan Zuxian, kepala desa keluarga Zhu, yang memimpin, semuanya akan sempurna. Zhu Qingyun mencibir dua kali dan berkata, aku sedang membicarakanmu, Ma Wencai. Ma Wencai terkejut, wajah tampannya memerah, dan dia berkata, Nona Zhu, bahkan sekarang, Anda masih membelanya. Zhu Qingyun menatap Ma Wencai dengan mata indahnya, teringat pepatah favorit suaminya seseorang tidak bisa begitu tidak tahu malu. Ini bukan tulisan tangan suamiku. Zhu Qingyun telah melihat Liang San menulis Ode to Righteousness, dan itu pasti bukan dengan tulisan tangan ini. Ma Wencai segera berbalik dan menatap Tuan Xiao. Tuan Xiao gemetar, matanya terbelalak ngeri. Ia mengangguk dan menggelengkan kepala, terlalu gugup untuk berkata apa-apa. Ia jelas-jelas meniru tulisan tangan Liang Sanbo. Ia tidak menyadari bahwa Liang Sanbo kali ini bukanlah Liang Sanbo yang sama seperti sebelumnya. Di luar penginapan Sihai, seorang pria kekar melompat-lompat sambil berteriak, Liang Sanbo, keluar. Ia adalah pelayan setia keluarga Ma. Keluarlah. Banyak orang langsung berteriak. Daerah di luar penginapan Sihai sekali lagi ramai dengan kebisingan, menyebabkan pemilik penginapan mondar-mandir dengan cemas di dalam, tetapi dia tidak berani keluar. Liang San tak bisa mendengar apa-apa lagi. Ia mengangkat tangannya, memetik senar dengan lembut menggunakan jari telunjuknya, dan dengan suara yang jernih, sebuah gukin The Butterfly Lovers mulai dimainkan. Sejak tiba di dunia ini, Liangshan belum pernah memainkan karya ini sebelumnya, dan dia sebenarnya cukup bersemangat. Kerumunan itu tertegun sejenak, lalu meledak dalam putaran umpatan lainnya. Orang ini terlalu berani. Dia pikir dia Zhuge Liang, dan memainkan lagu itu akan membuat 100.000 pasukan Sima Yi takut. Akan tetapi, setelah beberapa saat, umpatan itu berhenti, dan orang-orang mulai mendengarkan dengan tenang. Apakah benar-benar ada melodi yang begitu indah di dunia ini? Itu luar biasa. Kenangan terindah dan romantis di awal mula berputar-putar dalam pikiran setiap orang dalam berbagai adegan, dan wajah setiap orang menunjukkan ekspresi tergila-gila.
Setelah waktu yang entah berapa lama, musik berakhir, dan seorang cendekiawan mengelus jenggotnya dan mendesah, ini musik surgawi. Lebih banyak orang menangis. Tepat saat itu, sebuah desahan datang dari dalam, menusuk hati semua orang. Dengan derit, jendela didorong terbuka, dan Liang San berdiri menghadap angin, air mata menggenang di matanya. Ia berkata, lagu ini berjudul The Butterfly Lovers, yang dengan sempurna menggambarkan perasaanku. Semua orang tahu keluarga Ma berbakat, 8 kuda Jingsu, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka tampak lembut di luar tetapi sebenarnya berbahaya di dalam. Melihat kecantikan istriku, mereka pertama-tama menuduhnya mencuri nama, lalu membujukku ke rumah bordil, dan sekarang mereka berdalih bahwa akulah yang menulis surat cerai. Tidakkah dunia tahu bahwa keluarga Ma memiliki banyak orang yang cakap dan luar biasa, dan betapa mudahnya mereka meniru tulisan tangan orang lain? Rekan-rekan desa, kalian sungguh orang-orang yang saleh. Di bawah langit yang cerah, jadilah saksiku. Aku, Sanbo, tidak berbakat, tetapi aku akan pergi ke Menara Qingyu sekarang dan melihat siapa sebenarnya yang menulis surat cerai itu. Tanpa melodi abadi The Butterfly Lovers sebagai latar belakang, kata-kata Liang San pasti akan tenggelam oleh kerumunan, yang berujung pada akhir yang tragis. Namun, begitu The Butterfly Lovers dimainkan, baik cendekiawan yang beradab maupun orang-orang kasar terpikat olehnya. Melodinya sungguh mendalam, dan api yang membara di hati mereka pun padam. Mendengar kata-kata Liang San yang penuh keluhan, kerumunan langsung riuh. Ya, bagaimana mungkin seseorang yang bisa mengarang baris seperti jika cinta antara dua orang bertahan selamanya, mengapa mereka harus bersama siang dan malam menjadi orang yang picik bisik seseorang. Karya musik itu barusan benar-benar memikat saya. Orang yang bisa memainkan karya seindah itu sepertinya bukan orang jahat, kata seorang perempuan tegap berok dan membawa spatula kayu, yang jelas-jelas baru saja keluar dari dapur. Hua Mei, yang jauh dari keramaian, sudah menangis terseduh-seduh, merasa sangat bersalah karena telah bekerja sama dengan Ma Wencai dalam memikat Liang San. Melihat kata-kata Liang San yang sedih dan memilukan, bahunya yang halus sedikit bergetar, dan ia ingin mengepalkan tinjunya dan berteriak, Tuan Muda Liang tidak bersalah. Liang San menangkupkan tangannya untuk memberi salam, lalu, terkejut, menghentakkan kaki menuruni tangga. Ia mendorong pintu penginapan Sihai hingga terbuka dengan keras, dan kerumunan otomatis menyingkir untuk memberi jalan baginya. Liang San melangkah maju dengan kepala tegak, langsung menuju Menara Qingyu. Kerumunan itu ragu-ragu sejenak, lalu mengikutinya bagaikan gelombang pasang. Ketika Liang San tiba di Menara Qingyu lagi, dia merasa seolah-olah Liang Sanbo telah merasukinya. Dipenuhi kepahitan dan penghinaan, ia mengepalkan tinjunya, matanya merah. Entah itu Liang Sanbo atau dirinya sendiri sekarang, Ma Wenxiu meninggal dalam keputusasaan, dan istrinya ditangkap. Dendam lama dan baru membuatnya tak mampu menahannya. Liang San hanya mengangkat tangannya dan mencabut jepit rambutnya, seketika menjadi acak-acakan dan tampak seperti orang gila, berteriak, Ma Wencai, keluarlah. Mendengar ini, semua orang mundur selangkah. Meskipun mereka ada di sana untuk menonton, Liang Sanbo jelas-jelas tampak mencari mati sejak awal, dan mereka tidak ingin terjebak dalam baku tembak. Di Majiebao, wewenang calon kepala keluarga, Ma Wencai, tidak bisa dianggap remeh. Katakan aku menulis surat cerai, tunjukkan padaku. Teriak Liang San. Menara Qingyu bukanlah tempat yang dibentengi. Kebanyakan putra-putri dari keluarga kedua, ketiga, dan selir hanya mencari tontonan. Ma Wencai yang arogan dan biasanya pandai berpura-pura lembut, baik hati, hormat, dan rendah hati, ternyata juga melakukan tindakan tak tahu malu mencuri istri orang lain. Ia bahkan memalsukan surat cerai orang lain. Ia dibutakan oleh keserakahan yang amat sangat. Wajah Ma Wencai memucat. Ia mondar-mandir di aula bunga. Setelah beberapa saat, ia berkata, Tuan Xiao, apakah Anda yakin bisa berhasil? Ini, bibir Ma Wencai bergetar karena marah saat dia berkata, bukankah kamu bilang kamu sama sekali tidak boleh mengatakannya? Saya menyalin tulisan tangannya persis. Bahkan mantan guru dan teman sekelas Liang Sanbo pun tidak akan bisa membedakannya. Kalau begitu, keluarlah dan hadapi Liang Sanbo. Ma Wencai menghampiri Tuan Xiao dan menatapnya. Tuan Xiao panik dan berkata, Tuan muda, ini. Apa-apa gunanya keluar? Ma Wencai meraung marah. Bahkan Zhu Yingtai pun tahu. Keluar hanya akan membuatmu malu. Tuan Xiao bergidik, menyadari bahwa dia telah mengacaukan pekerjaannya. Suara arogan Liang San terdengar dari luar gedung. Ma Wencai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saat itu, pelayan pribadinya, Ma Xiaobao, berlari masuk dari luar pintu. Kau antek terkutuk, kenapa kau panik begitu? Tuan memanggilmu, teriak Ma Xiaobao. Ma Wencai terkejut. Kapan ayahnya kembali dari kabupaten Xinye? Ia segera meninggalkan aula, melewati koridor, dan memasuki aula utama. Ia melihat ayahnya duduk di ujung meja dengan wajah tegas. Ia mengangkat jubahnya dan berlutut, berkata, putramu memberi salam kepada ayah.
Binatang, apa yang kau lakukan? Ma Wencai bersujud ke tanah dan berkata, ayah, saya tidak tahu. Ma Mingyuan tiba-tiba menggebrak meja, menoleh ke orang di sebelahnya, dan berkata, Huayun, keluarlah sebentar, jangan bunuh dia. Huayun tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,6 meter. Ma Wencai baru saja mendongak ketika Huayun sudah melangkah keluar aula, udara dipenuhi aroma kayu bakar yang dipanggang. Ma Wencai diam-diam senang bagaimanapun juga, Liang Sanbo sudah tamat. Tiba-tiba gerbang terbuka, dan seseorang bergegas keluar. Liang San langsung menutup mulutnya, bersandar ke belakang seolah-olah kereta api sedang melaju kencang ke arahnya. Sebelum ia sempat melihat siapa orang itu, sebagian besar orang di sekitarnya berhamburan, sementara beberapa orang yang tersisa berhenti untuk menonton dari kejauhan. Huayun, ini Huayun, salah satu dari 4 Grandmaster alam bawaan di Majiebao, konon yang paling sakti, ia mendampingi kepala keluarga Ma sepanjang tahun. Pria ini bertubuh ramping dan tampak mudah diajak bicara, tetapi semua orang di Majiebao tahu satu hal. Tahun lalu, sekawanan yak dari barat laut tiba di Majiebao. Entah kenapa, salah satu yak mengamuk dan menyerang dengan liar. Yak ini 2 atau 3 kali lebih besar dari sapi lokal, dan ketika berlari, ia tampak seperti gunung kecil yang bergerak. Huayun berdiri di tengah jalan dan langsung menyerang yak itu, langsung membelahnya menjadi 2 dari kepala hingga ekor. Yak itu terbelah 2 dan terlempar jauh. Banyak orang dari Majiebao menyaksikan adegan berdarah itu. Inilah ibel Majiebao yang kejam. Oh tidak, Liang Sanbo dalam masalah besar. Dia akan mati atau lumpuh, pikir seseorang. Berlututlah, tampar dirimu 100 kali, dan telan kembali apa yang baru saja kau katakan. Huayun melotot, suaranya bagai guntur. Liang San mendengar serangkaian suara retakan dari seluruh persendiannya, dan bahkan dari jarak 4 atau 5 meter, dia bisa merasakan tekanannya. Omong kosong, geram Liang San, darahnya mendidih. Ada yang berpikir dalam hati, cukup sekian, kita bahkan tidak akan mampu bertahan hidup setengah hidup. Begitu Liang San selesai berbicara, sesosok tubuh melintas di depan matanya, dan Huayun menyerbu ke depannya, menjulurkan cakarnya untuk menangkapnya. Bahkan sebelum ia mendekat, rasanya seperti dihantam badai pasir, dengan butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya menyengat wajahnya. Liang San tidak takut, melainkan murka. Reputasinya di 18 gang diraihnya sendiri setelah melawan 10 penjahat. Terlebih lagi, Liang San sekarang berada di tahap awal pemurnian Qi, jadi ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Ia mengangkat tangannya seperti cakar dan langsung menyerangnya. Mereka yang menjaga jarak mendengar dentingan logam yang tajam saling beradu, merasakan sakit di telinga mereka, dan mereka yang bermata tajam melihat 2 bayangan saling bertarung sebelum tiba-tiba terpisah. Astaga, Liang Sanbo berdiri di sana tanpa cedera. Orang-orang tak kuasa menahan diri untuk menggosok mata dan melihat lebih dekat. Apa yang terjadi? Liang Sanbo ternyata mampu bertahan melawan dewa pembunuh Majiebao. Mata Huayun memancarkan cahaya aneh. Sarjana ini benar-benar mampu menangkis serangannya, meskipun hanya dengan 3/10 kekuatannya, sungguh mengejutkan. Diiringi serangkaian suara retakan, sendi-sendi Huayun berderak dan berderak, membuatnya merasa seperti Hulk yang sedang bertransformasi. Tubuh rampingnya tiba-tiba membengkak dengan sensasi mengembang yang luar biasa. Ia merentangkan kakinya ke depan, menghasilkan suara dentuman seperti drum, lalu merentangkan tangannya. Jurus andalan Huayun, cakar bayangan hantu, berubah menjadi cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menerkam Liang San. Dia pergi. Tanpa pikir panjang, Huayun berbalik dan melancarkan serangan lagi. Benturannya sangat dahsyat. Ia tak bergerak, tetapi Liang Sanbo terpental. Jantung Huayun berdebar kencang. Gerakan Liang Sanbo sungguh cepat. Gerakan kaki Liang Shan disebut langkah cahaya mengalir tulang putih. Setiap kali melangkah, 2 lintasan cahaya menyambar keluar. Teknik cakar tulang putih dan teknik tubuh cahaya mengalir tulang putih dipraktikkan di gubuk beratap jerami milik Su Qingyun yang menjaga makam. Pada saat itu, tak seorang pun tahu betapa hebatnya teknik-teknik tersebut. Baru setelah bertarung dengan orang lain, mereka benar-benar memahaminya. Ahli dari keluarga Ma jelas jauh lebih unggul darinya, tetapi Liang Shan tidak takut. Baik cakar tulang putih maupun langkah cahaya mengalir tulang putih berada di luar jangkauan seni bela diri, yang dengan sempurna menutupi kekurangan Liang Shan. Para penonton tercengang, menyaksikan Liang Shan, meski terombang-ambing seperti perahu kecil di lautan luas, tidak pernah terbalik. Su Qingyun, yang berada di aula samping, tiba-tiba membuka matanya dan hendak bangun ketika tekanan yang sangat hebat tiba-tiba datang dari aula utama aula leluhur keluarga Ma, seolah-olah ada 2 tangan raksasa yang menekan bahunya. Masih ada barang-barang di dalam aula leluhur. Su Qingyun samar-samar merasakan sesuatu sebelumnya. Selain prasasti leluhur dan segel yang melambangkan kekuatan keluarga Ma, ada benda lain yang terkubur jauh di bawah tanah di aula leluhur, yang memberikan tekanan besar padanya. Pedang yang luar biasa tajam. Su Qingyun sudah bisa mendengar suara dentingan pedang yang ditarik, seperti auman naga.
Begitu ia meninggalkan aula samping itu, pedang itu akan terbang di udara dan menebasnya. Itu sebenarnya pedang roh tingkat menengah. Zhu Qingyun tiba-tiba merasakan gelombang ketidakberdayaan. Dalam sekejap, tatapan Zhu Qingyun menembus dinding-dinding menara Qingyu dan melihat bahwa suaminya sedang bertarung dengan seorang seniman bela diri yang kuat. Meskipun situasinya berbahaya, ia lolos tanpa cedera. Bibir Zhu Qingyun sedikit terbuka. Kapan suamiku menjadi begitu hebat? Semangat Liang Shan berawal dari penghinaan yang dialami Liang Sanbo, perjuangannya untuk bertahan hidup di Gunung Xiaoniu setelah diusir dari rumahnya oleh keluarga Liang. Semua ini bermula dari keluarga Ma, dari Ma Wencai. Liang San dengan naif mengira ia dapat memimpin massa untuk meluncurkan kampanye opini publik guna mempermalukan mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain tidak akan ikut bermain sama sekali dan akan mengambil tindakan secara langsung. Dihadapkan dengan kekuasaan absolut, semua hal lain tak berarti. Sekalipun Liang Shan dihajar habis-habisan hari ini, para penonton tak akan berani mengucapkan sepatah kata pun penolakan. Seluruh keberanian Liang Shan yang dahsyat meledak, dan dia tampak kusut bagaikan singa yang marah. Hua Yun semakin waspada saat bertarung, seolah-olah ia seorang pandai besi yang menghunus palu raksasa, terus-menerus memukul lawannya. Setiap kali, lawannya tampak hampir hancur berkeping-keping, tetapi ia selalu bertahan dan menjadi semakin tangguh. Memang, setiap kali Liang San menyerang, ia menderita luka dalam, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, dan tubuhnya terasa seperti akan terbelah. Namun, tulang-tulang putih di dalam tubuhnya memancarkan cahaya putih dingin yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, menyembuhkan sebagian besar lukanya dalam sekejap mata. Cakar tulang putih dan langkah cahaya mengalir tulang putih miliknya menjadi semakin terampil. Hua Yun semakin tercengang, ingin melihat potensi apa yang dimiliki cendekiawan yang tampaknya lemah ini, sehingga ia menahan diri untuk tidak menghabisinya. Jika tidak, Liang Shan kemungkinan besar akan dihabisi oleh Hua Yun dalam satu pertarungan. Hua Yun akhirnya kehilangan kesabaran dan meraung bagai guntur di langit cerah. Dengan jentikan tangannya, cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan ujung jarinya memancarkan cahaya biru yang mengerikan dan menyeramkan. Mati! Liang Shan tiba-tiba seperti berada di lautan yang mengamuk, terjepit dari semua sisi, membuat hampir mustahil untuk bernapas. Liang San menarik tangannya secepat kilat, membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya di dadanya, dan 8 gumpalan api berpendar hendak meledak. Tepat pada saat itu, sebuah tanda peringatan tiba-tiba muncul di belakang Hua Yun, dan bahaya mematikan menyerang jantungnya. Hua Yun menarik napas dalam-dalam, otot dada dan punggungnya merosot 2 inci, dan dengan suara keras, sebuah palu meteor menghantam punggungnya tepat di belakangnya. Hua Yun terlempar ke samping sejauh lebih dari 10 meter. Liang San, yang kebingungan, menjentikkan tangannya, dan 8 api berpendar itu lenyap. Tanpa sadar, ia menghentakkan kakinya, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke kejauhan. Dari sudut matanya, dia melihat seorang lelaki jangkung dengan banyak kepang kecil melompat tinggi ke udara, palu meteornya mengejar Hua Yun seperti meteor mengejar bulan. Hua Yun menghunus pedang lembut dari pinggangnya dan melilitkannya di palu meteor bagaikan ular yang lincah, nyaris tak mampu menangkisnya. Ia lalu melompat mundur dan memuntahkan seteguk darah. Mereka yang menonton dari jauh tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tepat saat itu, bumi bergetar. Kavaleri. Sejumlah besar kavaleri muncul di barat laut, dan hampir bersamaan, trompet di bangunan-bangunan tanah terluar berbunyi merdu. Palu meteor itu berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan ditarik kembali. Qin Lang berteriak keras, Qin Lang dari pasukan serigala biru ada di sini. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. Astaga, ini sial. Beberapa orang langsung jatuh ke tanah, sementara mereka yang bereaksi cepat berbalik dan lari, seperti adegan film yang dipercepat, langsung menuju bangunan tanah terdekat. Tepat pada saat itu, kerumunan orang yang sibuk di Jalan Niaga Majiebao tiba-tiba diganggu oleh sekitar 30 atau 40 orang yang berpakaian berbagai gaya, sebagian meninggalkan pos mereka, sebagian lagi mengangkat topi jerami mereka, dan satu persatu menghunus pedang dan berteriak dengan ganas. Di bengkel tinta, Wu Tu bersama Mo Ling. Mendengar ini, raut wajah Mo Ling berubah. Ia melesat ke konter seperti burung layang-layang, bertepuk tangan 3 kali, dan pintu toko terbanting menutup. Panel pintu terlepas, memperlihatkan sebuah kendaraan yang terbuat dari besi gelap yang halus. Ia berteriak, "Murid-murid keluarga Mo, dengarkan perintahku. Keluar!" Seorang tetua dan 4 pria parubaya berjubah hitam segera mengambil posisi dan duduk di samping tungku Bagua di lantai 2. Mereka berteriak serempak dan membantingkan tangan mereka ke tungku. Jimat keluarga Mo di tungku Bagua langsung berubah menjadi merah darah. Kilatan cahaya merah muncul, dan dengan suara keras, atap bengkel Mo yang besar runtuh, dan sebuah kereta perang keluarga Mo yang gelap tiba-tiba melesat keluar. Jika Liang Shan melihat pemandangan ini, mereka pasti akan mengira itu adalah tank dari generasi selanjutnya. Cabang Mogong Fang lainnya tidak menawarkan perawatan ini. Mo Ling berbeda.
Ternyata seluruh Mogong Fang dilapisi batu bata lumpur, dan balok-balok ukiran serta pilar-pilarnya yang dicat tidak berbeda dengan toko-toko lain. Bagian dalam toko sebenarnya adalah kereta perang, yang diaktifkan dalam keadaan darurat. Malam sebelumnya, Mo Ling menyadari ada yang tidak biasa di sekitar benteng keluarga Ma melalui layang-layang kertas, tetapi ia belum memastikannya. Namun, demi keamanan, Mo Ling telah melepaskan merpati pos keluarga Mo, dan murid-murid keluarga Mo dalam radius 800 km sedang dalam perjalanan. Namun, mereka tidak menyangka pihak lawan akan bertindak secepat itu, jelas sudah terlambat. Itu adalah pasukan serigala biru. Raungan serigala Qin bergema dari kejauhan, dan Mo Ling mengerutkan kening. Nona, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Wu Tu cepat-cepat. Kamu akan tetap di sisiku. Kereta perang keluarga Mo tiba-tiba muncul, mengejutkan para pengawal pasukan serigala hijau. Hujan panah berjatuhan, dan 5 atau 6 di antaranya langsung jatuh ke tanah. Dengan lolongan panjang, para pengawal tentara Qinglang tiba-tiba menyebar, meninggalkan pertarungan mereka dengan kereta perang dan langsung menuju menara Qingyu, dengan jelas bermaksud bergabung dengan Qinlang. Pada saat ini, Hua Yun kembali memuntahkan kabut darah, tampak lesu. Ia kemudian menoleh ke Liang San dan berkata dengan tegas, mereka bandit. Jika mereka berhasil, tak seorang pun ayam atau guk-guk akan selamat di Majiebao. Liang San tertegun sejenak, berpikir dalam hati, apa hubungannya kenyataan bahwa tak seorang pun di Majiebao yang selamat dengan dirinya. Tanpa ragu, Liang San melesat masuk ke menara Qingyu. Tepat saat ia masuk, gerbang besar itu terbanting menutup dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, membuat Liang San merinding. Sambil melihat sekeliling, Liang San melihat orang-orang kuat dan bersenjata lengkap di mana-mana. Beberapa orang berbondong-bondong memanjat dinding bangunan tanah itu dengan putus asa, dan seseorang di lantai atas berteriak keras, lepaskan mereka. Liang San mendengar suara wus dan hujan anak panah pun melesat keluar. Ada apa ini terlalu ribut. Sudahlah, aku di sini hanya untuk menyelamatkan istriku. Liang San mulai berlari, melewati banyak halaman dan bangunan, hingga ia mencapai jantung aula leluhur keluarga Ma. Anehnya, tidak ada yang menghentikannya seolah-olah di tengah kekacauan itu, tidak ada yang memperhatikannya. Liang San tiba di aula samping, menendang pintu hingga terbuka, dan melihat Ma Wencai yang pucat pasi. Ma Wencai bergegas dari tempat ayahnya ke aula samping untuk melakukan upaya terakhir untuk membujuk Zhu Qingyun, sambil mengancamnya bahwa jika dia tidak setuju, keluarga Ma tidak akan memaafkan Liang San kali ini. Ma Wencai baru saja mengucapkan beberapa patah kata ketika dia mendengar keributan besar di luar, dan suara klakson membuat wajahnya semakin pucat. Melihat Liang San menyerbu masuk, Ma Wencai gemetar ketakutan, tak mampu menggunakan kemampuannya sebagai tuan muda terbaik. Liang San menendangnya ke tanah, sambil mengumpat, orang menyebalkan, beraninya kau menyentuh istriku. Ma Wencai jatuh ke tanah, wajahnya yang tampan diinjak-injak beberapa kali oleh Liang Sanbo. Ia dipenuhi rasa malu dan marah, tetapi ia berjuang untuk berdiri dan berkata, Liang Sanbo, kalau kau punya nyali, bunuh aku hari ini. Dengan bunyi pukulan, Ma Wencai terhantam keras di wajahnya, jatuh dan terpental keluar, menghantam keras pilar, dan hampir kehilangan napas. Istri, ayo pergi. Liang San meraih tangan Zhu Qingyun dan berlari keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat saat keduanya berlari keluar dari aula samping, mereka mendengar suara dentuman keras. Gerbang terluar halaman bertingkat 5, yang sekilas terlihat Liang San, telah hancur berantakan. Seorang pria jangkung setinggi 2 meter dengan rambut acak-acakan menyerbu masuk, membawa pisau di satu tangan dan kepala manusia berlumuran darah di tangan lainnya, bagaikan ibel. Liang San tersentak. Hua Yun benar-benar telah dipenggal oleh orang ini hanya dalam beberapa tarikan napas. Darah MS dari kepala, tenggorokannya terlihat jelas, dan Liang San tak kuasa menahan rasa mual. Qingyun, ayo cepat. Liang San menarik Zhu Qingyun, tetapi tak bisa menggerakkannya. Ia kemudian melihat istrinya sedang menatap orang itu. Orang itu terlalu kuat, ayo kita pergi. Begitu Liang San selesai berbicara, suara dengungan aneh terdengar dari langit dan bumi, seperti burung-burung yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayap mereka bersama-sama. Mendengar suara ini, Mo Ling, yang berada di dalam kereta perang klan Mo, memucat dan berseru, tidak bagus. Busur api peledak. Di bangunan tanah terluar Majiebao, pupil mata Wei Daoer mengecil hingga ke titik-titik kecil saat ia berteriak, tidak bagus. Ia melompat ke udara, membubung tinggi ke angkasa. Di udara, 1000 busur panah peledak raksasa tiba-tiba melesat. Saat mereka menyentuh bangunan tanah itu memancarkan lapisan cahaya biru. Ini adalah formasi pertahanan bangunan tanah. Sayangnya, itu hanya sedikit menghalangi mereka. Busur panah peledak itu mendarat di bangunan tanah dalam sekejap dan kemudian menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga. Boom, boom, dengan suara dentuman yang terus-menerus, 3 bangunan tanah terdepan runtuh dengan keras.
Tulou, bangunan tanah, biasanya tidak mudah runtuh, tetapi setelah hujan deras semalaman, sudut-sudut bawah Tulou terlihat jelas terkorosi. Jika Liangshan yang menilai, hampir pasti itu karena musuh melancarkan kampanye cuaca, yang menyebabkan hujan asam. Adik Chen Xinjiang, Chen Yong, berada di bangunan tanah bagian dalam, dengan busur dan anak panah di punggungnya. Ia bersemangat dan siap bertempur secepat mungkin. Para bandit sedang menyerang, dan ia memiliki kesempatan untuk mengukir namanya. Tepat saat ia bergegas menaiki bangunan, ia melihat bangunan tanah di depannya runtuh. Jeritannya seperti jeritan dari neraka. Ia tertegun dan tak bisa berkata-kata. Sebuah ledakan terjadi, bumi bergetar, dan udara berfluktuasi. Liang San tercengang, bertanya-tanya dunia macam apa ini. Suara mendesing aneh datang dari langit. Liang San mendongak dan melihat seekor burung besi besar membentangkan sayapnya dan terbang ke arah barat laut. Pesawat terbang pesawat apa? Liang San awalnya mengira ia telah memahami dunia, tetapi sekarang tampaknya ia jelas belum memahaminya. Burung besi itu adalah kereta perang keluarga Mo. Atas perintah Mo Ling, sayap-sayap tiba-tiba terbentang dari sisi kereta, dan karakter-karakter keluarga Mo, setelah ahli bengkel Mo memuntahkan seteguk darah, terlempar ke udara dengan kekuatan besar. Burung besi itu dapat terbang, tetapi keluarga Mo membayar harga yang mahal. Dengan suara mendesing, gelombang kedua busur api pembakar terbang mendekat, dan burung perang klan Mo tiba-tiba menyemburkan semburan api besar di udara, menyebabkan busur api pembakar di tengah serangan meledak. Meski begitu, dua bangunan tanah kecil tetap hancur. Suara terompet yang memilukan terdengar, dan sejumlah besar pasukan kavaleri berkumpul di dataran yang jauh. Bersama puluhan ribu infanteri, mereka perlahan-lahan melaju, melesat bagai air pasang, dan bumi bergetar hebat. Dengan suara mendesing, Wei Daoer muncul dari reruntuhan, sambil melolong panjang tombak tentara sirah hitam. Busur dan anak panah. Lonceng peringatan berbunyi dari menara Qingyu, dan para prajurit tombak dari setiap bangunan tanah bergegas keluar dan mengambil posisi, menunjukkan sifat mereka yang terlatih dengan baik. Pada saat ini, Qin Lang memimpin 30 penjaga dan menyerbu menara Qingyu. Qin Lang menyerbu ke arah dinding menara tanah, dan mereka yang menghalangi jalannya berjatuhan dari kedua sisi seperti daun, tak seorang pun mampu menahan serangannya. Salah satu letnan gagal menghentikan Qin Lang dan terpotong dua oleh pedang melengkung Qin Lang dari kiri bawah ke kanan atas. Separuh tubuhnya tergantung lurus di pagar, mengepulkan asap di awal musim dingin. Qin Lang melompat maju bagaikan seekor citah, hendak memanjat tembok bangunan dari tanah, ketika ia mendengar teriakan marah binatang buas. Yin Shangzi muncul dari udara tipis, menjentikkan kocokannya, mengirimkan ribuan benang perak langsung ke arah wajah Qin Lang. Baiklah, dengan pendeta Tao tua itu di sini, ayo kita pergi. Kata Liang San buru-buru. Ini bukan syuting film, ini pertarungan sungguhan. Kalau kita tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Zhu Qingyun menggelengkan kepalanya, wajahnya menunjukkan kesedihan dan rasa iba yang mendalam. Liang San menghentakkan kakinya, inilah yang ia takutkan. Saat ini, ia sepenuhnya memahami ketidakberdayaan Sun Wukong terhadap Tang Sanzang. Liang San mendongak lagi dan melihat bahwa Qin Lang ternyata setara dengan Yin Shangzi. Qin Lang jelas merupakan seorang Grandmaster bawaan yang lengkap, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa melawan seorang kultivator. Saat Liang San bertanya-tanya, dia melihat Qin Lang memutar tubuhnya beberapa kali, seolah-olah melepaskan diri dari belenggu tak kasat mata, dan tiba-tiba mengeluarkan anak panah dari belakangnya, memasang anak panah itu dan menembakkannya dalam satu gerakan halus. Liang San benar-benar tercengang. 3 anak panah. Itu tidak mengejutkan. Yang mengejutkan adalah ketiga anak panah itu ditembakkan dengan sangat lambat. Anda bisa melihat dengan jelas pergerakannya sedikit demi sedikit. Dan yang lebih aneh lagi adalah Yin Shangzi di udara mulai menggeliat, seperti ikan yang terperangkap jaring, dan ia bahkan menunjukkan ekspresi ketakutan. Komandan Militer, Wu Tu memperkenalkan ahli strategi militer ke Liang Shan. Seorang ahli strategi tentu saja seorang pejuang yang terampil, tetapi seorang pejuang yang terampil belum tentu seorang ahli strategi. Penguasaan formasi pertempuran oleh seorang pejuang adalah persyaratan paling dasar bagi seorang ahli strategi. 3 anak panah yang sangat lambat, meskipun dari jarak yang sangat jauh, terasa seperti tembakan 1000 pasukan dari Liang Shan, yang langsung menjebak pendeta Tao tua itu. Melalui formasi, para ahli strategi militer meningkatkan kecakapan bela diri masing-masing secara eksponensial. Yin Shangzi membalas dengan kocokannya, menangkis 2 anak panah, namun 1 anak panah terlepas dan tiba-tiba menembus bahu kirinya, membuatnya terjepit langsung ke pilar kayu yang hanya cukup besar untuk dipeluk oleh 1 atau 2 orang. Yin Shangzi batuk darah, ekspresinya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Pendeta Tao tua itu tidak akan pernah berada dalam kondisi seperti itu jika ia tidak terluka saat memanggil Raja Hantu di Gunung Jing. Mati. Qin Lang tertawa sinis, tubuhnya bergeser ke samping seperti kelelawar, bilah melengkungnya memancarkan cahaya dingin yang tak tertandingi. Saat itu,
Liang San merasa seolah-olah tornado tiba-tiba muncul entah dari mana, dan ketika ia melihat lagi, ia melihat Su Qingyun telah melompat di antara Qin Lang dan Yin Sangzi. Sebuah pedang raksasa tiba-tiba muncul di tangannya, seperti sambaran petir di siang bolong. Dengan dentang bagaikan auman naga, pedang raksasa dan pedang lengkung itu beradu, seketika menimbulkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan, suara gemuruh bangunan-bangunan tanah yang runtuh bergema terus-menerus. Setelah seharian diguyur hujan lebat, bangunan-bangunan tanah itu menjadi rapuh seperti tahu. Qin Lang terpental, bilah pedangnya yang melengkung melayang tinggi ke udara. Zhu Yingtai, cepat bunuh mereka! Teriak Yin Sangzi. Juk, juk, para anggota keluarga Ma di dinding bangunan tanah itu begitu gembira ketika melihat pedang raksasa di tangan Su Qingyun sehingga mereka berteriak dan berlutut. Apa yang terjadi? Liang San bertanya-tanya dalam hati. Liang San melangkah di atas cahaya yang mengalir dan melesat keluar. Apapun yang terjadi, ia tak bisa mundur karena istrinya berada di garis depan. Meskipun ia enggan melakukannya demi keluarga Ma dan Liang Shan, ia tak punya pilihan selain mengikuti jejak istrinya. Aku tidak ingin menghabisi siapapun, kalian semua pergi, kata Zhu Qingyun. Liang San menatap istrinya dan melihatnya memegang pedang di udara, tampak agung. Ia berpikir dalam hati bahwa masih ada perbedaan besar di antara mereka. Ia segera berkata, "Hei, Qin Lang, kau dengar apa yang dikatakan istriku?" Sebelum ia selesai berbicara, bayangan Qin Lang di pupil Liang San tiba-tiba membesar. Pria ini benar-benar menembak jatuh dari dinding bangunan tanah dan langsung menyerangnya. Orang pembawa sial, mereka seperti serigala, licik sekali. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan langsung bertindak sebagai pahlawan. Liang Shan pun bereaksi cepat, melarikan diri secepat mungkin. Qin Lang berseru pelan, menyadari ia telah meleset dari sasarannya. Ia melompat untuk mengejar lagi, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, bilah lengkung yang menggantung di udara tiba-tiba muncul, mengeluarkan suara dengungan yang menusuk, menghalangi jalan Liang San. Liang San, dari sudut matanya, melihat istrinya masih tertegun, dan mengerti mengapa bahkan Taois tua itu pun menderita kekalahan. Orang-orang ini, meskipun sangat terampil, kurang pengalaman tempur, orang pembawa sial, mereka pikir aku lemah hanya karena aku belum menunjukkan taringku. Liang San jungkir balik, meluncurkan proyektil api berpendar ke bilah lengkung itu, dan saat ia berbalik, proyektil lain melesat ke arah Qin Lang, yang sedang mengejarnya. Baru kemudian Zhu Qingyun menghentakkan kakinya, melesat ke depan seperti awan cahaya putih. Qin Lang telah melebih-lebihkan Liang Sanbo, cendekiawan ini, tetapi ia tidak menyangka Liang Sanbo memiliki trik seperti itu. Api dingin melesat tepat ke wajahnya, rasa dinginnya menyebar bahkan sebelum mencapainya. Qin Lang menghindarinya dengan gerakan cepat dan lincah, tetapi tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kakinya dan terlempar ke udara. Ternyata Liang Sanbo tidak melarikan diri, sebaliknya, ia mendekati Qin Lang dan, dengan kilatan inspirasi yang tiba-tiba, menjentikkan pergelangan kaki Qin Lang dengan jarinya. Ini sungguh jenius. Liang San tiba-tiba terhanyut dalam sensasi memainkan The Butterfly Lovers tadi. Manusia juga punya senar, dan setiap kali ia memainkannya, ia selalu tepat sasaran. Jika orang lain, meskipun Qin Lang sudah menggunakan teknik jembatan besi, kakinya tetap kokoh seperti batu. Ia tidak akan bisa kehilangan keseimbangan karena gerakan tak terduga Liang Shan ini, dan kakinya harus diangkat, menyebabkannya jatuh. Reaksinya sangat cepat. Ia membalikkan badan dan menghantamkan tangannya ke tanah, melompat ke udara, nyaris menghindari pedang terbang Zhu Qingyun. Dengan lambaian tangannya, sebuah bilah melengkung muncul di tangannya, dan kilatan cahaya dingin melesat langsung ke arah Liang Shan. Liang San dengan cepat menghindar, dan pedang raksasa Zhu Qingyun pun dihunusnya. Suara dentingan memekakkan telinga terdengar di telinganya, hampir merobek gendang telinganya. Surga, bumi, manusia, panah tiga kekuatan. Wus, wus, wus. Liang San berpikir dalam hati, oh tidak, orang ini menembakkan panah lagi. Dia benar-benar tidak memberiku kesempatan untuk bernapas. Panah dari langit menyegel langit, panah dari tanah menyegel tanah, dan panah dari manusia menyegel manusia. Zhou Hong, yang berdiri di belakang Zhu Qingyun, merasa seperti diikat erat, tak bisa bernapas, dan matanya melotot. Hancurkan! Zhu Qingyun hanya berteriak satu kalimat. Ketiga anak panah itu meledak menjadi debu di udara. Qin Lang tiba-tiba mundur selangkah, darah merembes dari sudut mulutnya. Bunuh! Yin Sangzi, setelah menghunus anak panahnya, melompat dari dinding bangunan tanah, kocokannya meninggalkan jejak benang perak yang tak terhitung jumlahnya dari gagangnya seperti gerimis yang tiba-tiba. Ah! Ah! Lebih dari selusin penjaga yang mengikuti Qin Lang langsung roboh, memegangi wajah mereka, teriakan mereka menggema. Mundur! Melihat keadaan sudah tidak ada harapan lagi, Qin Lang segera memberi perintah. Lebih dari 10 orang melompat keluar dari menara Qingyu dan bergegas keluar dalam sekejap mata. Nona Zhu, mohon bantu kami semaksimal mungkin. Teriak Yin Sangzi dengan suara keras.
Zhu Qingyun berbalik dan berkata, suamiku, tetaplah di sini. Begitu dia selesai berbicara, pedang raksasa tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan dia serta pedang itu tiba-tiba terbang ke udara. Saat teriakan perang terdengar, Zhu Qingyun tiba-tiba menyadari bahwa memukul mundur para bandit penyerang dan memastikan perdamaian Ma Jiebao adalah cara untuk melunasi hutangnya. Pedang abadi, istriku. Liang San tercengang, tetapi kemudian ia bereaksi dan berteriak, istriku, aku juga pergi. Suami istri berjuang berdampingan. Liang San bergegas keluar, tidak mengambil tombaknya yang tergeletak sembarangan, melainkan meraih batu bata biru dan bergegas keluar sambil berteriak us. Tepat saat mereka bergegas menuju jalan komersial Ma Jiebao, burung besi raksasa di langit disambar 3 sinar biru raksasa. Ia bergetar sesaat sambil mengeluarkan asap hitam, lalu jatuh. 3 lengkungan Ma Jiebao runtuh seketika, dan awan debu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Liang San tertutup debu dan kakinya gemetar. Musuhnya sangat ganas, dan ia ingin sekali berbalik dan pergi. Liang San tiba-tiba melompat dan berteriak, dasar Tao Tua Bao. Dasar Tao Tua Bao, cepat pergi. Begitu selesai berbicara, ia melihat Tao Tua itu melompat keluar, merentangkan lengan bajunya, dan terbang di atas bangunan tanah seperti burung besar, langsung menuju keluar. Dengan suara berdentang, burung besi raksasa itu terbuka dari atas, dan sekelompok orang muncul dalam keadaan berantakan. Liang San terkejut, lalu melihat Wu Tu, dan kemudian seorang gadis yang mirip Zhao Wei. Di hadapan Liang San, tampaklah pemandangan kiamat. Dinding luar bangunan tanah yang dulu ia pikir kokoh dan sulit ditembus, kini runtuh total. Ma Jiebao yang melingkar kini tampak seperti bulan sabit yang separuhnya telah dimakan guk-guk langit. Para bandit berbondong-bondong masuk, bukan dari jauh, melainkan tepat di depan mata mereka, mengacungkan segala macam senjata yang berkilau dingin. Mereka bersorak, mungkin karena tak percaya bahwa benteng terkuat, benteng keluarga Ma, telah digerogoti menjadi 2 dalam 1 serangan. Zhu Qingyun dan Yin Shangzi muncul di langit di atas perimeter luar, menyebabkan keributan singkat di antara para bandit. Banyak yang melemparkan senjata mereka dan berlutut untuk memberi hormat, karena serangan hari ini jauh di luar pemahaman mereka. 3 sinar cahaya tiba-tiba melesat, disertai raungan yang memekakkan telinga. Liang San buru-buru melihat ke arah suara itu, dan di kejauhan, bahkan lebih jauh lagi, ia melihat 3 meriam. Ia berkeringat dingin, dan menatap langit, ia melihat istrinya menghunus pedang raksasa, atau lebih tepatnya, pedang raksasa itu diayunkan sembarangan olehnya. Ketiga sinar cahaya itu nyaris tak terhalang, tetapi wanita itu berputar di udara seperti daun yang berguguran. Peri ini benar-benar canggung. Liang San cemas namun tak berdaya. Untungnya, Yin Shangzi tidak hanya berdiam diri dan menonton. Ia menggumamkan sesuatu dengan nada samar, lalu memuntahkan seteguk darah. Ia mengeluarkan pengocok dari punggungnya dan menjentikkannya, mengirimkan ribuan benang perak beterbangan di udara. Lumayan, efeknya bahkan lebih baik daripada hujan anak panah. Bertarung sampai mati. Wei Daoer yang berlumuran darah berteriak dengan ganas sambil mengacungkan pedangnya. Genderang perang bergemuruh, dan sebelum Liang Shan sempat berpikir 2 kali, 3 atau 400 bandit telah menyerbu masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria jangkung, setipis bambu, dengan wajah yang sangat sempit, seolah-olah terjepit pintu, menyebabkan mata dan alisnya melotot keluar. Wu Chengfeng, teriak seorang tetua keluarga Mo dengan tegas, itu kau. Penatua Ji, apa kabar? Benar-benar kau, tanpa busur api pembakar, Ma Jiebao Tulou tidak akan mudah ditembus. Blazing crossbow panjangnya 18 kaki, dilengkapi dengan bubuk mesiu terbaru dan karakter eksplosion di ujungnya. Busur ini tidak bisa dihancurkan, kata Wu Chengfeng dengan percaya diri. Kalian orang Wu, sudah merepotkan diri dengan tempat sekecil Ma Jiebao. Cibir tetua Ji. Setelah sesuatu dibuat, Anda harus selalu mencari tempat untuk mengujinya, kata Wu Chengfeng dengan acuh tak acuh. Orang pembawa sial, orang ini persis seperti pedagang senjata tak tahu malu dari generasi selanjutnya, pikir Liang San dalam hati. Melihat Wu Tu tampak cukup akrab dengan kaum Mohis, Liang San menariknya dan bertanya, apa yang dilakukan orang Wu ini? Tuan muda, marga Wu dan Mo awalnya adalah 2 marga utama keluarga Mo. 10 tahun yang lalu, kedua keluarga itu berpisah. Anggota keluarga Wu pergi dan fokus menyerang, sementara keluarga Mo mengikuti ajaran leluhur mereka dan fokus bertahan, jawab Wu Tu singkat. Oh, jadi begitulah yang terjadi. Wu Tu tahu banyak. Tapi saat ini, Liang San tidak punya waktu untuk bertanya lagi. Mogong, tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyerang. Teriak Moling, dan seketika, sebuah perisai tajam muncul di tangan para anggota keluarga Mo, membentuk formasi melingkar paling sederhana dan praktis. Keluarga Wu, tak terkalahkan. Teriak Wu Chengfeng. Suasana di lapangan hampir meledak. 2 sinar cahaya muncul di kaki Liang Shan, dan dia sudah melintas di antara 2 kelompok orang, berteriak, tunggu.
Wu Chengfeng terkejut. Siapa orang ini? Mata besar Mo Ling bergerak cepat saat dia melihat ke arah Wu Tu, hanya untuk melihat bahwa Wu Tu tampak cemas. Wajah serius Liang San tiba-tiba berubah, seperti tanah longsor yang tiba-tiba muncul di lereng bukit yang lurus sempurna. Ia menyeringai dan berkata, kita semua teman, kenapa repot-repot? Siapa kamu? Wu Chengfeng berteriak tajam. Keluarga Wu. Keluarga Wu, betul. Liang San menunjuk dan berkata, keluarga Wu terkenal di seluruh dunia. Aku pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa ditaklukkan oleh keluarga Wu. Aku suka mendengarnya. Wu Chengfeng hendak bicara, tapi terhenti di tengah jalan. Mari kita dengarkan apa yang ingin dia katakan. Jangan terburu-buru. Liang San menoleh ke arah para pengikut Mohis dan berkata, Mohis, kan cinta kasih universal dan non-agresi, aku mengerti. Aku mengerti. Mo Ling memutar bola matanya. Guru yang sedang dikejar Atu terlalu berbakat. Kenapa dia masih bicara omong kosong saat ini? Burung-burung terbang dan benda-benda itu tampak mengesankan, tetapi tidak terlalu praktis. Apa si tua melotot marah, jenggotnya bergetar. Wu Chengfeng bahkan lebih senang. Anak ini cukup pintar, dia punya penilaian yang bagus. Besar sekali. Liang San melompat dan menepuk-nepuk cangkang burung besi itu. Cek-cek, bahan besi ini kualitasnya terlalu buruk, terlalu banyak karbonnya. Terlalu banyak karbon. Penatua Ji hendak meledak marah lagi, tetapi kemudian sebuah pikiran muncul di benaknya, kandungan karbonnya yang bermasalah. Bukan itu masalah utamanya, Liang San menggelengkan kepalanya. Masalah utamanya adalah terlalu berat. Kalau terlalu berat, tidak akan berhasil. Apa kau belum mempertimbangkan logam paduan? Paduan logam. Ketika Liang San sampai pada aspek teknis percakapan, Penatua Ji seolah melupakan kejadian itu, menggaruk kepalanya, dan bertanya, apa itu paduan logam? Ini tentang mencampur beberapa logam untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing dan menutupi kelemahan masing-masing. Kita bisa mempertimbangkan penggunaan paduan aluminium, yang kuat dan tangguh, dan yang terpenting, bobotnya sepertiga lebih ringan daripada bongkahan besi ini. Sang tetua mengerti. Ia tahu tentang logam paduan, hanya saja istilahnya berbeda. Peralatan perunggu terbuat dari logam paduan, dan tergantung pada proporsinya, terdapat persyaratan khusus untuk peralatan sehari-hari maupun senjata. Apa itu paduan aluminium? Penatua Ji belum pernah mendengarnya. Hei, nak, kau tahu apa yang kau lakukan, kata Wu Chengfeng. Kau, Wu Chengfeng itu. Liang San berbalik dan memelototi Wu Chengfeng. Liang San melompat keluar dan menggunakan serangkaian teknik teoretis canggih ini untuk mengalahkan kedua keluarga ini. Agak berisiko, tetapi tampaknya berhasil. Ada apa denganku? Wu Chengfeng terkejut. Aku belum pernah melihat busur api peledak milikmu sebelumnya, kata Liang San dengan tegas. Para pengikut Mohis langsung terkekeh. Apa? Mata Wu Chengfeng melebar, tampak seperti ingin menghabisi seseorang. Resep itu tidak lain hanyalah sendawa dan sejenisnya. Wu Chengfeng mengusap dahinya, tampak seperti baru saja melihat hantu, berpikir dalam hati, bagaimana orang ini tahu ini rahasia besar keluarga Wu. Ini bukan apa-apa, orang pembawa sial. Kalau kita punya gliserin itu, setetes saja, satu flame crossbow akan bernilai 100. Mata Wu Chengfeng melebar, dan dia tampak seperti hendak pingsan. Karakter apa itu, dan apa fungsinya? Itu hanya katalis. Apa itu katalisis? Wu Chengfeng bertanya ragu-ragu. Sederhananya, itu seperti api. Semua orang tahu seberapa besar api lilin, tetapi tambahkan sedikit saja, dan dengan ledakan, apinya akan menjadi lebih besar daripada obor. Mata Wu Chengfeng terbelalak kaget. Orang ini praktis telah mengungkap semua rahasia busur api peledak. Ia menunjuk Liang San dan berkata, kau bukan murid sekolah diplomasi. Dulu, ketika dua pihak sedang berperang dan itu adalah masalah hidup dan mati, beberapa orang akan maju. Mereka biasanya adalah murid-murid sekolah diplomasi, yang akan menggunakan kata-kata mereka untuk menyelesaikan masalah. Tidak, bukan itu. Benar juga, cowok-cowok ganteng di sekolah diplomasi cuma bisa ngomong muluk-muluk. Apakah kedua keluarga Anda saling kenal? Ya, aku kenal dia. Persahabatan antar generasi. Kedua belah pihak tetap diam. Aduh, Liang San menghentakkan kakinya dan berkata, mengapa harus sampai begini? Apa maksudmu? Tanya Wu Chengfeng. Liang San, yang sangat mengagumi Wu Chengfeng, langsung setuju, berkata, kamu sudah menyiapkan segalanya, kenapa kamu masih perlu turun tangan langsung? Bukankah nyawa kedua keluargamu berharga? Ia lalu menggelengkan kepala dan mendesah, menurutku, kedua keluargamu memang seperti ini. Liang San mengacungkan jempol. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Liang San dengan mengacungkan jempol, mereka tahu itu pujian, dan kedua keluarga merasa lega. Mo Ling berpikir, orang ini tidak hanya berani melompat keluar, tetapi juga bicaranya aneh. Namun, dia berhasil menarik perhatian semua orang dan membuat mereka mengikutinya tanpa mereka sadari.
Dia memiliki kefasihan seorang ahli strategi, dan dia terdengar sangat berpengetahuan. Paduan aluminium macam apa ini yang sepertiga lebih ringan dari sebongkah besi? Liang San awalnya agak gugup, tetapi kini ia percaya diri dan berkata dengan yakin, kedua keluarga kalian termasuk yang paling cerdas di dunia. Kehilangan salah satu dari kalian adalah kehilangan yang tak tergantikan bagi keluarga kalian. Keluarga Wu kalian ingin tahu seberapa tajam kemampuan kalian, bahwa kalian bisa menembus apapun, kan? Wu Chengfeng mengangguk. Kamu, dari mazhab Mohis, ingin tahu seberapa kokoh barang-barangmu sendiri, bukan? Si penatua mengangguk. Gampang, kalian berdua bisa mengadakan kompetisi militer setiap tahun. Persahabatan dulu, kompetisi kedua, kata Liang San sambil tertawa. Apa itu kompetisi tempur militer? Wu Chengfeng dan Tetua Ji bertanya serempak. Idenya adalah agar setiap keluarga kalian mengirimkan 2 talenta muda berbakat ke suatu lokasi untuk berlatih senjata terbaru kalian. Bersamaan dengan itu, kami akan mengundang perwakilan dari negara lain untuk mengamati. Dengan begitu, kalian dapat memamerkan senjata terbaru kalian secara menyeluruh, meminimalkan korban jiwa, dan yang terpenting, karena negara lain menghargai apa yang kalian hasilkan, kalian dapat mengadakan lelang, dan siapapun yang menawar tertinggi akan mendapatkannya. Mendengar kata-kata Liang San, Wu Chengfeng dan Tetua Ji menjadi gembira. Dalam kompetisi militer, kita tidak harus bermain sungguhan. Kita bisa menyepakati sebuah sinyal, misalnya jika pakaianmu terkena kapur pihak lawan, itu artinya kau mati. Dengan begitu, kita bisa mencapai 0 korban. Mengenai hasil kompetisi, pihak yang kalah harus dengan hormat memanggil pihak lawan bos dan mengitarinya selama setahun ke depan. Bagaimana? Wu Chengfeng dan Tetua Ji bertatapan, tatapan mereka semakin tajam. Ide ini berhasil. Kita selalu bersahabat lintas generasi. Hanya sedikit perbedaan pendapat. Tidak perlu ribut-ribut soal ini. Kenapa tidak adakan kompetisi ini dan lihat siapa yang lebih kuat? Yang kalah tidak perlu khawatir. Mereka tinggal menunggu waktu, bekerja keras selama setahun, lalu mengalahkan mereka. Bagaimana menurutmu saranku? Murid-murid keluarga Mo, mundur. Teriak Mo Ling. Kaum Mohis memiliki prinsip leluhur untuk membela orang lain, tetapi hanya di pihak yang lemah dan benar. Selain 2 poin ini, ada satu lagi: jika semuanya gagal, mundur adalah satu-satunya pilihan. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa meskipun kaum Mohis mencintai perdamaian, mereka bukannya tidak fleksibel. Melihat argumen Liang San yang tampak kacau dan tidak teanisir, Mo Ling menyadari bahwa situasi yang tampaknya tak terpecahkan itu akan segera diselesaikan. Dengan sangat cerdik, ia dengan cerdik mengendalikan situasi dengan terlebih dahulu memberikan itikat baik. Ia juga mengerti bahwa begitu keluarga Wu mundur, para bandit tidak akan dapat melanjutkan. Hati Wu Chengfeng telah sepenuhnya terombang-ambing oleh kata-kata Liang San, dan saran Liang San memang brilian. Sungguh, nyawa anggota keluarga Wu sangat berharga. Jika kedua keluarga terus bertikai seperti ini, permusuhan hanya akan semakin kuat, dan keturunan mereka akan punah. Dalam beberapa generasi, mungkin keluarga mereka akan punah di antara 100 aliran pemikiran. Faktanya, kemunduran aliran Mohis pada generasi-generasi berikutnya sebagian besar disebabkan oleh perselisihan internal. Wu Chengfeng segera berteriak, anggota keluarga Wu, dengarkan perintahku. Mundur dari pertempuran. Begitu keluarga Wu mundur, para bandit tercengang. Mereka berdiri terpaku cukup lama, lalu orang yang tampaknya menjadi pemimpin menyerbu ke arah Liang Shan sambil berteriak keras, wah! Orang ini adalah leluhur segala kejahatan. Liang San dengan gesit minggir untuk memberi jalan, sambil menunjuk dan berkata, menara King Yu ada di sana. Pemimpin bandit itu hampir batuk darah. Keluarga Mo dan Wu mundur ke pinggir untuk berunding secara damai. Suara tembakan panah dan meriam peledak di luar langsung terhenti, dan serangan para bandit pun terhenti, mengakibatkan pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Di tengah suara pertempuran, keluarga Mo dan keluarga Wu mengadakan konsultasi mendesak. Kedua keluarga tampak agak malu bagi Liang San, lagi pula, mereka telah bermusuhan selama 10 tahun. Bahkan Mo Ling yang tampak bersemangat pun tidak terlalu belak-belakan, wajahnya yang mungil begitu tegas. Pada saat inilah, peran Liang San sebagai penengah menjadi jelas. Liang San sedang bersemangat tinggi ketika, tepat saat itu, gerbang menara King Yu terbuka lebar. Liang San tercengang, mereka ternyata punya gerbang kedua. Tiba-tiba, barisan panjang prajurit bertombak yang mengancam menyerbu keluar, dipimpin oleh lebih dari selusin prajurit berkerudung hitam. Liang San teringat adik Chen Xiniang, Chen Yong, dan bertanya-tanya apakah ia ada di antara mereka. Kedua kelompok orang itu berpisah ke samping, dan Ma Wencai, mengenakan baju zirah lengkap dan menenteng pedang, muncul dengan sikap heroik, meskipun wajah tampannya masih tampak membekas-bekas sepatu Liang Shan. Liang San sedang berbicara dengan Mo Ling tentang bagaimana pesawat terbang bisa mengeluarkan api dari pantatnya, dan bahwa sayapnya tidak harus seperti sayap burung. Mereka bisa mempertimbangkan desain jalur perakitan lumba-lumba. Bukan hanya penatua Mo Ling,
tetapi Wu Chengfeng juga terbelalak, ekspresi mereka seperti pemabuk yang mencium aroma anggur. Saat itu, sebuah suara sumbang terdengar tajam, itu dia. Jatuhkan dia. Ma Wencai menunjuk Liang San dan berkata dengan penuh kebencian. Dengan suara mendesing, sepotong daun berlapis baja mengeluarkan suara, dan sekelompok orang segera menyerbu ke arah Liang Shan. Wu Chengfeng melangkah ke depan Liang Shan. Tetua itu ingin sekali menamparkan dirinya sendiri karena terlalu lambat. Tuan Muda Liang memang berbakat, bukan jenius. Jenius seperti itu tidak boleh dilepaskan. Didorong oleh mentalitas ini, si tetua melesat ke samping Ma Wencai dan memberikan tamparan keras ke wajahnya. Ma Wencai bertekad untuk tidak membiarkan Liang Sanbo lolos hari ini. Ia berpikir untuk membalas tamparannya, berpikir selama tuannya ada di sana, Nona Zhu tak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, sebelum ia menyadarinya, ia terlempar ke samping oleh tamparan itu. Bahkan sebelum ia mendarat, dua tamparan keras lagi mendarat di wajahnya, dan ia mendengar suara menggelegar dan keras berteriak, "Pantas kau menghina Tuan Muda Liang. Pantas kau menghina Tuan Muda Liang." Kemudian sepasang kaki bau menghentak wajahnya. Rasa sakitnya bukan yang utama, yang paling parah adalah bau kaki yang tak terlukiskan, dengan dua jari kaki mencuat dari lubang hidungnya, membuat Ma Wencai terengah-engah. Saat itu, pantatnya ditendang dengan ganas. Jelas itu kaki orang lain, dan bahkan lebih hebat lagi. Setelah beberapa erangan, Ma Wencai dihajar habis-habisan dengan brutal dan tanpa henti. Orang-orang di belakang Ma Wencai tercengang, dan daun-daun berlapis baja bergetar seperti daun musim gugur. Berhenti. Ma Wencai akhirnya mendengar suara ayahnya, Ma Mingyuan. Keduanya berhenti, dan Ma Wencai berusaha keras untuk bangun, hanya untuk mendengar salah satu dari mereka bertanya kepada yang lain, "Kenapa kau memukuli bocah ini seperti ini?" Mata Ma Wencai berputar ke belakang, dan ia benar-benar pingsan. Liang San hanya bisa menatap langit, bahunya gemetar. Mo Ling tak tahan lagi, memegangi perut bagian bawahnya dan tak bisa berhenti terkikik. "Kenapa kalian berdua memukuli anakku?" tanya Ma Mingyuan dengan ekspresi kesal. Ma Wencai adalah calon penerus benteng keluarga Ma, dan dengan begitu banyak orang dari 12 benteng yang menyaksikan, ia benar-benar kehilangan muka. Sang tetua menunjuk Liang San dan berkata, "Jika bukan karena budi pekerti Tuan Muda Liang yang baik hati dalam membujuk keluarga Wu, tongkat bambu ini yang akan menjadi tumpuanku." Wu Chengfeng memutar matanya dan berkata, "Siapa yang menggunakan tongkat bambu? Jika kedua keluarga kita tidak berdamai di medan perang, para bandit pasti sudah menyerbu menara King Yumu." Kau lihat, Tetua Ji menunjuk ke bangunan tanah yang runtuh di luar dan berkata, "Keluarga Wu yang melakukan semua ini." "Bagaimana mungkin keluarga Wu kita melakukan ini?" teriak Wu Chengfeng. "Saya tegaskan lagi, ini karena seseorang ingin membeli senjata keluarga Wu kita, dan kita datang untuk melihat hasilnya." Mendengar ini, Ma Mingyuan hampir memuntahkan seteguk darah. Karena Tuan Muda Liang, seluruh keluarga Wu mundur. "Tuan Ma, pikirkanlah, jika bukan karena Tuan Muda Liang, menara King Yu pasti sudah hancur sekarang." Kebuntuan di depan jalan komersial itu samar-samar terlihat oleh orang-orang di menara King Yu yang sedang berusaha membujuk Liang Shan. Mereka bertanya-tanya apakah itu benar-benar karena kebaikan hati Tuan Muda Liang Shan. Saat mereka memikirkan hal ini, mereka melihat Ma Wencai, yang telah dipukuli habis-habisan, dari sudut mata mereka. Teringat usahanya untuk merebut istri orang lain dan perilakunya yang tidak tahu berterima kasih, mereka semua memandangnya dengan jijik dan meludah dalam hati, dia pantas mendapatkannya. Ma Mingyuan mengangkat tangannya, dan Liang San segera menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih, sambil berkata, "Tidak perlu terima kasih. Meskipun saya memiliki dendam pribadi terhadap Wencai, saya tidak bisa mengabaikan tugas saya. Di masa bencana dan penderitaan ini, saya harus melangkah maju dengan tegas." Mo Ling belum pernah merasakan kram wajah, tapi sekarang ia merasakannya. Terlebih lagi, ia juga tahu bahwa pria tua Ma Mingyuan di seberangnya juga mengalami kram wajah. Ketenangan Ma Mingyuan sungguh luar biasa. Alih-alih marah, ia malah tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda yang tak ternilai, Tuan Muda Liang." Sebelum dia selesai berbicara, Zhu Qingyun turun dari langit. Liang San sangat gembira dan langsung memeluknya. Mo Ling menatap Wu Tu dengan mata terbelalak, yang tampak tak berdaya. Zhu Qingyun tersipu, mendorong Liang San pelan, dan berbisik, "Ada begitu banyak orang di sini." Liang San melihat sekeliling dan bertanya, "Qingyun, kamu baik-baik saja?" Merasakan perhatian tulus suaminya, Zhu Qingyun merasakan kehangatan di hatinya. Ia hampir ingin berbalik dan membiarkan suaminya melihatnya dengan jelas, tetapi bagaimana mungkin ia melakukannya di depan semua orang? Ia berkata dengan nada mencela, "Kau berharap aku terluka?" Liang San segera menjawab sambil menyeringai, "Tidak juga. Sekalipun aku terluka sampai tidak bisa mengurus diriku sendiri, aku tidak akan membiarkanmu terluka." Sebelum ia selesai berbicara, terdengar suara aduh yang keras. Pendeta Tao Tua Yin Sangzi terhuyung dan jatuh ke tanah, debu beterbangan ke langit, bagaikan burung api yang jatuh.
Malam itu dipenuhi angin dingin, membawa serta tangisan dan rintihan orang-orang di dekat maupun jauh. Liang San menyingkirkan suasana hatinya yang suka bermain-main dan kegembiraan karena berhasil membodohi keluarga Wu dan Mo. Semua kegembiraan itu telah lenyap saat ini. Kekacauan dulunya hanyalah sebuah konsep, tetapi kini menjadi kenyataan, dengan reruntuhan dan asap mengepul di mana-mana. Liang San ingin menangis tetapi tak bisa, ingin tertawa tetapi tak bisa, dan merasakan sesak di dadanya. Liang San dan Zhu Qingyun diatur oleh Ma Mingyuan untuk menginap di penginapan Sihai. Bangunan di kedua sisi penginapan Sihai runtuh, tetapi penginapan itu sendiri tetap utuh. Ketika hanya mereka berdua di dalam kamar, Liang San sedikit rileks, bersandar di tempat tidur, memberi isyarat kepada Zhu Qingyun, dan berkata, "Kemarilah, aku ingin memelukmu saat kita tidur malam ini." Hanya dengan memeluk seorang wanita cantik, ia dapat menenangkan emosi yang rumit di hatinya. Entah itu rasa takut atau kebingungan, Liang San tidak tahu. Zhu Qingyun tersipu, tetapi tidak keberatan. Ia naik ke tempat tidur, melepas jepit rambutnya, dan membiarkan rambut indahnya tergerai bebas. Tubuhnya yang menawan menempel lembut di tubuhnya. Liang San berhenti bernapas, memeluk istrinya erat-erat, dan matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Zhu Qingyun tidak mengatakan apa-apa, dia hanya membiarkan suaminya memeluknya. "Kau mau pergi?" Liang San menarik napas dan tiba-tiba bertanya. Tubuh Zhu Qingyun sedikit gemetar, dan setelah beberapa lama, dia mengangguk pelan. Liang San menghela napas panjang, memastikan bahwa memang begitu, lalu berkata, "Aku akan pergi bersamamu." "Tidak perlu," kata Zhu Qingyun lembut. "Jadi kamu tidak mendengarkan suamimu sekarang, kan?" Qingyun tidak berani. Liang San tetap diam. "Apakah suamiku marah?" "Tidak." Nada bicara Liang San lesu, air mata menggenang di matanya. "Qingyun, tahukah kau aku merasa kita sudah saling mengenal di kehidupan lampau, bahkan di kehidupan sebelumnya. Kita adalah suami istri. Di kehidupan ini, akhirnya aku menemukanmu, tapi kau meninggalkanku lagi." Tuanku. Mata indah Zhu Qingyun berkaca-kaca, air mata sebening mutiara, dan ia berkata, "Hidup ini cepat berlalu seperti embun pagi, dan kematian bisa terjadi dalam semalam." Qingyun mengejar Dao Agung, yaitu mencari keabadian. "Tuanku, Ting Mahadewa di Gunung Xiaoniu selama 3 tahun, dan aku akan datang menemuimu. Selamatkan aku agar menjadi abadi." Menjadi abadi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secepat itu. "Aku hanya berpikir untuk membiarkan suamiku masuk sekte dulu, baru kemudian kita bisa melanjutkannya perlahan-lahan." Saat berbicara, suara Zhu Qingyun perlahan merendah, dan ia terus bergumam pada dirinya sendiri, "Suamiku bahkan lebih cakap daripada aku. Keluarga Wu dan keluarga Mo sama-sama sangat berkuasa. Aku tidak khawatir mereka bisa memasuki kediaman kita." Air mata mengalir di wajah Liang San saat dia memeluknya lebih erat, sambil berkata, "Hehe, jangan khawatir, istriku telah membuat kemajuan, dan aku pun tidak akan tertinggal." "Kau bicara omong kosong lagi." Zhu Qingyun masih agak tidak terbiasa dengan pembicaraan aneh suaminya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar sorak-sorai dari kejauhan, dan suara Ma Mingyuan terdengar samar-samar. Keluarga Ma dan pasukan Serigala Hijau telah mencapai kesepakatan gencatan senjata. Seharusnya begitu. Ini juga berkat Liang Shan. Atas sarannya, keluarga Wu bertindak sebagai perantara, dan keluarga Ma menyediakan sejumlah uang dan perbekalan untuk menenangkan pasukan Serigala Hijau. Mengingat bahwa tanpa dukungan daya tembak dari keluarga Wu, akan menjadi kesalahan besar jika hanya mengandalkan pasukan Serigala Hijau untuk merebut Ma Jiebao, meskipun itu berarti menderita kerugian besar. Mengingat situasi saat ini Ma Jiebao sebagian besar telah hancur, prestisenya telah dibangun, dan pasukannya telah terlatih dengan baik setelah seharian bertempur. Tujuan pelatihan dan pembentukan otoritas telah tercapai. Kini setelah Ma Jiebao menawarkan perdamaian dan menyediakan dana serta perbekalan yang memadai, Qin Lang, pemimpin pasukan Serigala Hijau, melihat peluang untuk mundur, dan dengan demikian tercapailah perjanjian gencatan senjata selama 3 tahun. "Suamiku, beritahu aku apa itu zona pengembangan?" tanya Zhu Qingyun, mencoba mengalihkan perhatian suaminya. Gagasan Liang Shan untuk bernegosiasi dan membujuk pasukan mundur bukan tanpa alasan, terutama karena anggota keluarga Wu kini berada di bawah komandonya. Ma Mingyuan, kepala keluarga Ma, tak punya pilihan selain menyetujui persyaratan Liang Shan. Status hukum Liang Jiazuang di Xiaoniusan akan diakui, dan dokumen hukum terkait akan segera diproses. Pada saat yang sama, Liang Jiazuang akan dibebaskan dari pajak selama 3 tahun, dan kabupaten Xinye tidak akan ikut campur dalam hal apapun. Hal ini sama saja dengan mengakui Liang Jiazuang di Xiaoniusan sebagai kerajaan yang merdeka. Zona pengembangan, izinkan saya memberitahu Anda. Liang San menjadi tertarik. Keesokan harinya, Liang Shan bangun pagi-pagi dan orang-orang di luar penginapan menabuh gong dan genderang, mengatakan bahwa pasukan bandit telah mundur. Keluar dari penginapan, dupa dan lilin berserakan di mana-mana, dan uang kertas berserakan di tanah, berkibar tertiup angin dingin dan melayang jauh.
Zhu Qingyun pergi untuk menanisir orang-orang membaca sutra kelahiran kembali bersama, sementara Liang San pergi menemui keluarga Mo dan Wu untuk membahas lebih lanjut pembangunan halaman terpisah untuk rumah keluarga Liang. Wu Tu, yang berasal dari aliran Mohis, bertanggung jawab atas pelaksanaannya, mempersiapkan pembangunan halaman timur dan barat di lokasi lama desa Yang. Dalam benak Liang San, halaman-halaman terpisah itu merupakan sebuah lembaga penelitian teknis. Ia bertindak sebagai perancang, mengajukan beberapa ide, dan membiarkan para pengrajin terampil dari kedua keluarga tersebut melaksanakannya. Selama 3 hari berturut-turut, Zhu Qingyun memimpin para wanita dan anak-anak Majiebao melafalkan sutra kelahiran kembali. Banyak orang juga menyaksikan Zhu Qingyun menunggangi pedang terbang untuk melawan musuh, sehingga ketika melihat Zhu Qingyun, mereka secara spontan berlutut dan memanggilnya Permaisuri Zhu. Kisah gemilang Liangshan dalam memukul mundur musuh di medan perang pun tersiar, dan setiap orang yang bertemu Liangshan memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Selama 3 hari terakhir, Liangshan tidak mendengar kabar dari Ma Wencai. Konon, ia terbaring di tempat tidur untuk memulihkan diri dari luka-lukanya, dan ayahnya yang sudah lanjut usia, Ma Mingyuan, tidak menjenguknya selama itu. Konon, posisi penerus telah hilang. Sedangkan Taois tua Yin Sangzi, ia terluka parah dan sedang mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Zhu Qingyun ingin mengembalikan pedang Juk, tetapi Ma Mingyuan menolaknya, dengan mengatakan bahwa pedang terkenal harus diberikan kepada orang yang berjiwa kesatria. Keluarga Ma memuja pedang raksasa ini sebagai senjata suci. Lebih dari 100 tahun yang lalu, keluarga Ma bermigrasi ke sini dari dataran tengah, sebuah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Berkat pedang inilah leluhur mereka dapat mencapai sini tanpa cedera. Leluhur tersebut dihormati sebagai bapak pendiri benteng keluarga Ma, seorang pahlawan tak tertandingi di hati keluarga Ma. Setelah kematian leluhur tersebut, pedang tersebut dimakamkan di aula leluhur, menjadi benda suci keluarga Ma. Di masa krisis keluarga Ma ini, pedang suci tersebut memilih Zhu Qingyun untuk sekali lagi membalikkan keadaan, seolah-olah menunjukkan pilihannya sebagai seorang guru. Pada pagi hari keempat, saat hari masih terang, Liang San dan Zhu Qingyun berangkat bersama. Liangshan mengirim Wu Tu dan Wu Huo kembali ke Liang Jiazuang untuk memberitahu wanita tua itu bahwa menantunya telah terhubung dengan para dewa dan akan memasuki sekte abadi untuk berkultivasi. Liangshan akan mengantarnya pergi. Zhu Qingyun awalnya berniat pergi sendiri, tetapi karena tak mampu menolak permintaan Liang San yang terus-menerus, ia terpaksa mengizinkannya ikut. Menurut Liang San, Zhu Qingyun ingin mengenal tempat itu lebih dekat. Setelah meninggalkan Majiebao, Liangshan menyadari bahwa jalan itu sebenarnya menuju ke Jingshan. Keduanya berjalan perlahan, seolah sedang bertamasya di musim semi, tetapi saat itu musim dingin sudah mulai datang dan pemandangan di sekeliling mereka mulai tampak sunyi. Zhu Qingyun memberitahu Liangshan bahwa setelah pertempuran besar, seseorang mengatakan kepadanya bahwa takdirnya untuk menjadi dewa telah terpenuhi. Liang San secara bertahap mulai memahami struktur 3 tingkat anisasi kultivasi sekte, aliran sesat, dan aula. Namun, Zhu Qingyun tidak menjelaskan detailnya. Saat matahari terbenam, di kaki Gunung Jing, seorang pria gila tertidur di bawah pohon yang bengkok, mendengkur keras. Sebuah dahan di atas kepalanya bergoyang-goyang mengikuti dengkurannya. Di sampingnya terdapat tongkat dan labu, membuatnya agak mirip dengan Tie Guili, tokoh legendaris yang dikenal karena kakinya yang berlapis besi. Ini pastilah yang disebut pemandu. Yang mulia pemandu, Zhu Qingyun membungkuk dengan anggun. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, orang gila itu melompat berdiri, melambaikan tangannya ke udara, dan Zhu Qingyun tak bisa lagi membungkuk. Orang gila itu berkata, itu tidak akan berhasil. Jantung Liang San berdebar kencang, sepertinya status Zhu Qingyun sudah cukup tinggi, meskipun ia baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Namun, ketika ia melihat wajah orang gila itu dengan jelas, Liang San hampir tertawa terbahak-bahak. Orang gila itu mempunyai potongan rambut cepak, alis berbentuk kacang, mata besar, kepala besar, dan tubuh kecil. Ia praktis merupakan versi tua dari Xin Chan. Orang gila itu berwajah seperti Xin Chan tetapi berpenampilan hikmat dan berwibawa, dan Liang San pun tak kuasa menahan tawa. Orang gila itu melirik Liang San dari samping. Liang San berhenti tertawa, segera melangkah maju, membungkuk, dan berkata, "Salam, Guru Abadi." Siapa dia? Orang gila itu bertanya langsung pada Zhu Qingyun. Orang gila itu tinggal di Kabupaten Xinye selama bertahun-tahun, dan para anggota sekte memanggilnya Xin Tua. Liang San tahu nama orang gila itu, jadi ia hanya bisa membalikkan badan dan menutup mulutnya, yang kemudian menuai omelan berulang kali dari Zhu Qingyun. Xin Tua menghabiskan sebagian besar waktunya di Majiebao. Semua orang di Majiebao mengenalnya, tetapi tak seorang pun memperhatikannya. Ketika Xin Tua haus, ia minum dari mata air pegunungan. Ketika lapar, ia akan pergi ke pegunungan untuk mencari kacang pinus dan poria kokos untuk dimakan. Tidur bukanlah masalah, ia bisa tidur bahkan saat hujan deras di luar. Xin Tua benar-benar linglung sepanjang hari, baru menjadi jernih ketika menerima perintah atau misi dari atas.
Inilah cara Xin Tua mengembangkan dirinya, jarang sekali seseorang yang benar-benar tidak menyadari segala sesuatu di dunia. Terus terang saja, Lao Xin hanyalah seorang kader dari kantor sekuler sekte besar, dan dia seorang bujangan. Zhu Qingyun awalnya khawatir kalau dia membawa suaminya, dia akan ditegur oleh pemandu, tapi Lao Xin berkata, kalau dia mau ikut, silakan saja. Xin Tua menuntun Zhu Qingyun dan Liang San melewati pegunungan Jing. Jalan setapak pegunungan itu sempit dan berkelok-kelok seperti usus, dengan tanaman merambat yang melilit di pinggir jalan, sehingga sulit untuk dilalui. Pepohonan di sekitarnya rimbun dan hijau, membentang sejauh mata memandang. Bulan terbit di atas puncak pepohonan, dan ketiganya mencapai puncak gunung di baliknya terbentang jurang. Xin Tua berbalik, alisnya yang tebal terangkat, dan bertanya kepada Liang San, apakah kau masih mengikuti? Liang San merasakan jantungnya berdebar kencang. Sebelum sempat menjawab, ia melihat Lao Xin terlonjak. Liang San berseru, menutup mulutnya, dan menatap Zhu Qingyun. Tuanku, inilah dia. Setelah itu, Zhu Qingyun melangkah dengan anggun, hendak melompat turun, tetapi Liang San menarik lengan bajunya. Liang San bertanya dengan serius, apakah Anda yakin dia pemandunya? Zhu Qingyun mengangguk. Bukan lelaki tua cabul yang memperdagangkan wanita. Tuanku bercanda lagi. Kau benar-benar percaya padanya? Mata Liang San melebar. Keyakinan adalah ibu dari segala kebajikan. Setelah mengatakan ini, Zhu Qingyun membungkuk dengan anggun dan berkata, suamiku, kembalilah dengan tenang. Aku akan menemukan cara untuk menghubungimu dalam 3 tahun. Saat mengatakan ini, Zhu Qingyun juga menunjukkan sedikit keengganan. Tanpa menunggu Liang San berkata apa-apa, ia melompat turun seperti burung bangau putih. Liang San berdiri membeku karena terkejut, hatinya serasa dicabik-cabik. Hanya dalam 2 atau 3 detik, Zhu Qingyun menjadi titik putih dalam pandangannya. Dalam kemarahan yang meluap-luap, Liang San menghentakkan kakinya dan melompat turun. Di Liang Jiazuang, Xiao Niusan, Chen Xinyan sedang menenun kain di rumah keluarga Liang. Suaminya telah pergi selama lebih dari sebulan dan belum kembali. Chen Xinyan cemas, tetapi ia tak bisa menunjukkannya di wajahnya. Menjelang tengah malam, Chen Xinyan berhenti bekerja dan mendengarkan dengan saksama. Alat tenun di kamar wanita tua itu masih berderit dan berderit. Chen Xinyan bangkit dan membuka pintu. Cahaya bulan bagaikan air, dan udara terasa dingin. Chen Xinyan merapatkan kerahnya, gaunnya tergerai di ubin teraso yang baru dipasang, menimbulkan suara gemerisik pelan. Chen Xinyan menghampiri pintu wanita tua itu dan mengetuk pelan. Ini kakak keempat, kata wanita tua itu dengan suara tua. Ibu, sudah malam, istirahatlah. Baiklah, kamu juga harus tidur lebih awal. Chen Xinyan berbalik, dan bahkan sebelum mencapai pintu, ia merasakan sensasi dingin di ujung hidungnya. Mendongak, ia melihat kepingan salju menari-nari di udara. Ini adalah salju pertama yang turun di Kabupaten Xinye pada tahun ke-20 era Yuan Jia dinasti Song. Kembali ke kamarnya, Chen Xinyan melepas pakaiannya dan pergi tidur, tetapi ia tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Setengah bulan lagi, Festival Laba akan tiba. Tanggal Festival Laba bervariasi di setiap negara, dan ditentukan berdasarkan akhir 5 elemen. Negara Song dikaitkan dengan elemen air, dan air berada pada titik terendahnya di posisi Chen. Oleh karena itu, hari pertama Chen di bulan ke-12 adalah Festival Laba bagi negara Song. Festival Laba adalah upacara pengorbanan tahunan yang besar, tempat para leluhur dan dewa-dewa disembah. Baik di kalangan rakyat maupun pejabat, upacara ini sangat agung. Liang Jiazuang didirikan berkat bantuan para arwah Yang Chun, sehingga pengorbanan tahunan ini menjadi sangat penting. Chen Xinyan kembali merenungkan persembahan kurban, pengaturan kepegawaian, dan siapakah sesepuh kurban dalam benaknya. Festival Laba juga merupakan hari reuni keluarga. Chen Xinyan mendesah pelan, bertanya-tanya apakah suaminya akan kembali saat itu. Dalam sebulan terakhir ini, Liang Jiazuang telah dihuni lebih dari 100 orang, jalan menuju pasar perbatasan di Nanyang sebagian besar telah dibersihkan, dan jalan komersial yang dijelaskan oleh pria itu juga telah dibuka di Yangchun. Ide-ide sang suami tidak konvensional, namun baru dan masuk akal, dan Chen Xinyan sedang mempraktikkannya satu persatu. Saat ini, 3 toko kelontong dan 2 toko beras telah pindah ke jalan komersial tersebut, dan setelah membayar sejumlah biaya renovasi toko, mereka dibebaskan dari sewa selama 3 tahun. Citra publik Liang Jiazuang adalah menawarkan lahan bebas sewa. Beberapa petani yang datang bergantung pada keluarga Liang, sementara yang lain membawa peralatan dan makanan mereka sendiri untuk mengolah lahan kosong di pinggiran kota secara mandiri. Liang Jiazuang kini terkenal, dan Chen Xinyan yakin bahwa dalam 6 bulan ke depan, lebih banyak lagi orang bebas dan pengrajin akan berbondong-bondong ke Liang Jiazuang. Chen Xinyan mengelola semua urusan Liang Jiazuang, besar maupun kecil, dan dalam sebulan, ia telah menertibkan desa. Prestisenya semakin meningkat setiap hari, dan semua orang dengan hormat memanggilnya Nyonya Kedua.
Pembangunan rumah terpisah untuk keluarga Mo dan Wu di Liangjiazuang merupakan proyek utama yang diawasi dan dipantau Chen Xiniang setiap hari. Chen Xiniang tahu bahwa, selain arwah dan roh desa Yang, keluarga Mo dan Wu adalah sumber bantuan utama lainnya yang dengan susah payah dibawa oleh suaminya. Chen Xiniang berguling-guling di tempat tidur, tak bisa tidur. Ia pun tertidur, lalu terbangun oleh gonggongan guk-guk. Ia pun duduk, mengenakan jubahnya, dan mendengar langkah kaki tergesa-gesa. Tak lama kemudian, suara riang Paman Kang terdengar. Tuan muda telah kembali. Wajah Chen Xiniang berseri-seri karena gembira. Ia segera berpakaian, menyalakan lampu minyak, bercermin di cermin perunggu, menyisir rambutnya, mengerutkan bibir, lalu bergegas keluar. Saat itulah, terdengar suara wanita tua itu. Putraku sudah kembali. Nyonya, jangan khawatir, terdengar suara si. Chen Xiniang menahan keinginannya untuk keluar dan menunggu di luar ruang utama hingga wanita tua itu keluar. Kediaman utama keluarga Liang terbagi menjadi 3 halaman. Halaman depan sudah ramai dengan aktivitas. Satu persatu, lampu-lampu dinyalakan, dan suara ketiga bersaudara Wu terdengar merdu. Lampu-lampu di rumah-rumah di dekatnya juga dinyalakan satu demi satu, membuat malam tampak seperti ladang kunang-kunang. Kepingan salju memenuhi langit, mengubah segalanya menjadi hamparan putih yang menyilaukan. Chen Xiniang menjadi cemas, kaki teratainya berjinjit, seolah waktu terus berjalan tanpa henti. Akhirnya, ia melihat Paman Kang dan Liang sedang menopang 2 orang. Chen Xiniang segera melangkah maju, tetapi kemudian berhenti. Ketika melihat ibunya dan Chen Xiniang, Liang San mendorong Lao Xin ke samping, berlari menghampiri, berlutut, dan berkata, putramu memberi salam kepada ibu. Nyonya Liang segera membantu putranya berdiri dan berkata, anakku, kamu sudah sangat menderita. Tidak, Liang San menggelengkan kepalanya lalu memanggil kakak keempat, kakak keempat. Chen Xiniang membungkuk dan menahan kegembiraannya. Siapa dia, tanya Liang Yangshi. Temanku Lao Xin punya masalah mental. Paman Kang, siapkan kamar yang bersih dan tempatkan dia di sana dengan benar, kata Liang San dengan lantang. Mendengarkan teriakan lelaki itu, Chen Xiniang berpikir dalam hati, enak sekali punya lelaki. Selama 3 hari berturut-turut, Liang San memeriksa ladang, bengkel, dan toko, dan sangat puas dengan hasilnya. Terlepas dari kesibukannya memeriksa, sang suami duduk diam merenung, dan Chen Xiniang tidak mengganggunya, hanya menginstruksikan pelayan untuk merawatnya dengan baik. Perjalanan ke Liangshan ini sungguh mengejutkan, butuh waktu untuk mencerna semuanya. Tanah suci adalah fondasi sekte, sebuah dunia sementara di dalam dunia fana. Tidak ada analogi yang tepat untuk Liangshan, kurang lebih seperti balon anak-anak. Anak itu mewakili dunia fana, balon mewakili tanah suci, dan tali adalah jalur antara keduanya. Liang San dengan tegas melompat turun, dan setelah berjalan melalui lorong itu selama lebih dari sebulan, dia keluar tepat saat dia hendak mencapai gerbang gunung. Cara mereka diusir sungguh memalukan. Lao Xin diusir, dan masih ada jejak samar di wajahnya. Liang San bernasib sedikit lebih baik, ia disapu oleh pihak lawan hanya dengan lambaian lengan bajunya. Ini tanah suci para abadi, bagaimana mungkin manusia fana menginjakkan kaki di sini? Teriak pihak lain, kesombongannya begitu mendominasi meskipun ia hanyalah murid luar. Liang San hanya sempat melirik Zhu Qingyun dan mendengar kata-kata samar perjanjian 3 tahun sebelum ia sudah berada di Gunung Jing. Setelah dibebaskan, Lao Xin menjadi sama sekali tidak tahu apa-apa, seperti orang gila pada umumnya, jadi Liangshan tidak punya pilihan selain membawanya kembali ke Liangjiazuang. Liang San hampir kehilangan ingatannya tentang pergi ke Sekte Zengqing. Rupanya, ketika ia dibuang, murid luar itu dengan lembut menghapus ingatan ini, tetapi Liang San melestarikannya dengan mengandalkan cahaya tulang putih yang mengalir di dalam tubuhnya. Tanah yang diberkati bagi para abadi, dengan garis keturunan dan sekte, serta bimbingan dari orang lain tentu akan sangat bermanfaat. Namun, Liangshan memiliki kitab suci tulang putih, yang kemungkinan besar memiliki tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Liangshan bertekad untuk mengukir namanya sendiri, meskipun ia adalah seorang kultivator nakal. Setiap hari, Liang San akan menyisihkan 1 jam untuk menemani ibunya, 1 jam untuk mengurus semua urusan istana, dan 1 jam lagi untuk mengajari Chen Xiniang sastra, sains, dan pengetahuan sastra dari kehidupan sebelumnya. Sisa waktunya akan ia habiskan untuk berkultivasi. Waktu berlalu begitu cepat, dan 3 tahun telah berlalu. Dalam sekejap mata, Liangjiazuang telah menyambut festival laba keempatnya. Setelah 3 tahun pembangunan, Liangjiazuang memiliki lebih dari 1.000 rumah tangga, lebih dari 30 hektar lahan subur, dan jalan komersialnya berada di urutan kedua setelah Majiebao dalam hal kemakmuran. Liangjiazuang juga memiliki pasukan reguler berkekuatan 1.000 orang, yang diperlengkapi dengan baik dan lengkap. Liangshan terus-menerus memperoleh emas melalui Xiao Jin, memprioritaskan pembelian peralatan baru dari villa keluarga Mo dan keluarga Wu. Mereka membangun 4 platform tanah di 4 arah mata angin sebagai tempat penempatan artileri,
masing-masing dilengkapi dengan meriam dewa petir milik keluarga Wu. Ini adalah senjata pencegah strategis, dan tidak akan digunakan kecuali terjadi bencana militer besar dan benteng ditembus. Detasemen panah otomatis ditempatkan di bawah posisi artileri, sementara prajurit tombak dan pendekar pedang ditempatkan di sekitar desa yang dibentengi, sehingga membentuk lingkaran daya tembak jarak jauh, jarak menengah, dan jarak pendek. Kekuatan militer Liang Jiazuang dapat dikatakan masih dalam taraf dasar. 30.